Sering dianggap beban oleh tetangga, nenek tua renta yang miskin ini dulunya adalah seorang miliarder dan sengaja hidup miskin. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari pagi baru saja mulai menyembul dari balik pepohonan, menyinari jalanan kampung yang masih sepi. Kabut tipis pagi hari menyelimuti pemandangan, menciptakan suasana yang tenang namun menyimpan 1000 cerita. Di ujung jalan, terpencil dari rumah-rumah lainnya, berdiri sebuah gubuk kayu yang sudah tua dan reot. Dinding-dindingnya tampak miring, dengan cat yang sudah mengelupas di mana-mana, memperlihatkan kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Atapnya yang dari seng sudah berkarat dan bolong-bolong di beberapa tempat, hanya ditambal dengan plastik dan papan seadanya. Dari dalam gubuk itu, terdengar suara lembut seorang nenek tua yang sedang bersenandung. Nenek Sri, demikian orang-orang memanggilnya, sudah bangun sejak subuh. Dengan tubuhnya yang ringkih dan punggung yang membungkuk, ia perlahan-lahan membereskan tempat tidurnya yang hanya terdiri dari sebuah kasur tipis dan selimut lusuh. Pakaiannya sederhana, terdiri dari kebaya lama yang sudah pudar warnanya dan kain sarung yang penuh tambalan. "Ah, hari yang indah lagi," bisiknya sendiri sambil melihat keluar melalui celah-celah dinding kayu yang reot. Matanya yang keriput namun masih berbinar itu menyapu pemandangan di luar. Dengan tongkat kayu tua yang selalu menemaninya, ia berjalan pelan menuju kompor arang kecil di sudut gubuk. Masih ada nasi semalam dan sebutir telur. "Cukup untuk sarapan," gumamnya sambil menyalakan api kecil. Asap mengepul perlahan, memenuhi ruangan kecil yang sekaligus berfungsi sebagai dapur, ruang tamu, dan kamar tidurnya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki dan obrolan tetangga yang lewat di depan gubuknya mulai terdengar. Nenek Sri bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas melalui dinding kayu yang tipis. "Dasar pengemis, setiap hari sama." Bau gubuknya saja sudah menyengat. Suara itu berasal dari Bu Ani, tetangga yang rumahnya tak jauh dari gubuk Nenek Sri. "Iya, Bu. Kemarin anak saya dikasih roti sama dia. Langsung saya buang, takut tidak bersih," sahut Bu Rina dengan suara nyaring, seolah sengaja ingin didengar oleh sang nenek. Nenek Sri hanya menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang bergetar sedikit terus mengaduk telur di atas kompor. Sudah bertahun-tahun ia mendengar komentar-komentar seperti ini, namun ia memilih untuk diam. Air matanya hampir saja menetes, tapi ia cepat menyekanya dengan ujung kebayanya. Setelah sarapan sederhana, Nenek Sri mempersiapkan diri untuk keluar. Ia mengenakan topi bambu tua yang sudah rusak tepinya dan membawa karung goni untuk menampung barang-barang bekas yang akan dipungutnya hari ini. Saat ia membuka pintu gubuknya yang reot, terlihat dua anak muda tetangganya sedang berdiri tak jauh dari sana. "Nek, jangan dekat-dekat ya ke rumah saya. Barang-barang saya yang bersih nanti ketularan kuman," kata salah satu dari mereka dengan nada mengejek. Nenek Sri berhenti sejenak. Matanya memandang lembut pada kedua pemuda itu. "Iya, Nak. Nenek akan hati-hati," jawabnya dengan suara lembut namun bergetar. Ia kemudian berjalan pelan, mengandalkan tongkat kayunya untuk menopang tubuhnya yang renta. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena usia, tapi juga karena beban psikologis yang harus ditanggungnya setiap hari. Di sepanjang jalan, ia memunguti botol-botol plastik dan kertas-kertas bekas yang berserakan. Tangannya yang keriput dengan sabar memilah-milah sampah yang bisa ditukarkan dengan uang. Saat ia berjalan melewati warung Pak Budi, pemilik warung itu melihatnya dan segera mengambil beberapa botol air mineral yang kosong. "Ini, Nek, silakan diambil," kata Pak Budi dengan ramah. "Terima kasih, Pak Budi. Semoga rezekinya dilipat gandakan," jawab Nenek Sri sambil tersenyum tipis. Tak seperti tetangga lainnya, Pak Budi selalu bersikap baik pada Nenek Sri. Terkadang ia memberikan nasi bungkus atau makanan sisa yang masih layak makan. Namun, kebaikan Pak Budi ini justru membuat tetangga lainnya semakin membenci sang nenek. "Lihat itu, Pak Budi kasihan lagi sama si tua. Dasar pemalas, masih kuat kok mengemis," bisik Bu Ani pada Bu Rina yang kebetulan lewat. Nenek Sri mendengar itu semua. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan sakit hati yang terus menggerogoti jiwanya. Hari masih pagi, tapi ia sudah merasa sangat lelah. Bukan lelah secara fisik, tapi lelah secara batin. Ia melanjutkan perjalanannya,
berharap hari ini bisa mengumpulkan cukup banyak barang bekas untuk ditukarkan dengan sepiring nasi. Di balik keriput wajahnya dan kehidupan miskinnya, tersimpan rahasia besar yang tidak seorang pun di kampung itu tahu. Saat ia berjalan tertatih-tatih, pikirannya melayang pada masa lalu yang begitu berbeda dengan kehidupannya sekarang. Sebuah kehidupan yang penuh kemewahan dan kekuasaan, tapi hampa akan kebahagiaan. Namun, ia segera mengusir pikiran itu. Ia sudah memilih jalan hidupnya, dan ia harus menerima semua konsekuensinya, termasuk dianggap sebagai beban oleh tetangga-tetangganya sendiri. Untuk sekarang, yang bisa dilakukannya hanyalah terus berjalan, memunguti satu persatu barang bekas, dan berharap besok bisa lebih baik dari hari ini. Matahari semakin tinggi, menyinari sudut kampung di mana warung kopi Pak Budi berdiri sederhana. Warung itu sudah menjadi titik pertemuan warga setiap pagi, tempat di mana cerita-cerita kampung bermula dan berakhir. Hari ini, seperti biasa, meja-meja kayu yang sudah usang dipenuhi oleh para ibu-ibu yang sedang menikmati sarapan pagi sambil bertukar kabar. Namun, ada satu topik yang selalu berulang dalam percakapan mereka, Nenek Sri. Bu Ani, dengan suara nyaring yang khas, memulai pembicaraan sambil menyeduh kopinya yang masih mengepul panas. Kalian tahu tidak, kemarin anak saya, si Adit, pulang dengan sepotong kue dari si tua itu, katanya dengan wajah masam. Langsung saya ambil paksa dan buang ke tempat sampah. Siapa tahu dari mana dapatnya, atau mungkin sudah kedaluarsa. Bu Rina, yang duduk di sebelahnya, mengangguk-angguk dengan semangat. Betul sekali, Bu. Minggu lalu saya lihat dia memunguti sisa makanan dari tempat sampah depan restoran. Dasar perempuan tua tak tahu diri. Seharusnya dia minta bantuan ke pemerintah saja, daripada membuat malu kita semua di sini. Di sudut lain warung, Pak Budi yang sedang membersihkan gelas-gelas hanya bisa menghela napas. Ia sudah sering mendengar percakapan seperti ini, namun sebagai pemilik warung, ia tak ingin ikut campur terlalu jauh. Ibu-ibu, mungkin kita harus sedikit berbelas kasihan. Suara Pak Budi terdengar lembut namun jelas. Nenek Sri sudah tua, hidup sendirian. Sedikit bantuan dari kita tidak akan membuat miskin. Bu Ani langsung menyeringai. Loh, Pak Budi, kami ini bukan tidak punya belas kasihan. Tapi lihatlah sikapnya. Setiap kali kami tawari bantuan, selalu ditolak dengan alasan tidak mau merepotkan. Dasar perempuan tua keras kepala. Bu Sari, yang selama ini diam, ikut nimbrung. Kalian tahu tidak? Seminggu yang lalu saya lihat dia sedang mengumpulkan kardus-kardus bekas di belakang toko. Saya kasihan, lalu saya beri dia 10.000 rupiah. Tahu tidak apa yang terjadi? Semua mata tertuju padanya. Dia tolak. Bilangnya lebih baik uangnya untuk anak saya yang masih sekolah. Dasar perempuan tua sombong. Perlahan-lahan, obrolan yang awalnya hanya diikuti 3 orang, kini sudah menarik perhatian hampir semua pelanggan di warung. Bahkan beberapa bapak-bapak yang awalnya asyik membaca koran, kini ikut mendengarkan. Saya dengar, kata seorang bapak separuh baya, dia punya keluarga di kota. Anaknya kaya raya, tapi dia diabaikan. Makanya hidup seperti itu. Bu Ani semakin bersemangat mendengar kabar ini. Nah, kalau begitu memang pantas kita tidak usah kasihan. Keluarganya sendiri saja tidak peduli, apalagi kita yang cuma tetangga. Pak Budi kembali mencoba menengahi. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita lihat dari sisi lain. Nenek Sri tidak pernah meminta-minta pada kita. Dia mencari nafkah dengan memunguti barang bekas. Dia tidak mengganggu, tidak mencuri. Mengapa kita harus membencinya? Tapi suara Pak Budi tenggelam dalam gemuruh suara lainnya. Loh, Pak Budi, kamu ini bagaimana sih? Kok membela terus si tua itu? Sahut Bu Rina dengan nada tinggi. Setiap hari kita harus melihat pemandangan tidak sedap di depan mata. Gubuknya yang kumuh itu sudah mengurangi nilai tanah kita. Siapa yang mau beli tanah di kampung ini, kalau ada pemandangan seperti itu? Percakapan semakin panas. Masing-masing mengemukakan pendapatnya. Namun hampir semua sepakat bahwa Nenek Sri adalah aib bagi kampung mereka. Beberapa bahkan mengusulkan untuk melaporkannya ke kepala desa, agar dipindahkan ke panti jompo. Di tengah keributan itu, seorang pemuda yang duduk di pojok warung berdiri. Ia adalah Rudi, anak Bu Rina yang baru pulang kuliah. Ibu,
"Bapak-bapak, maaf saya ikut nimbrung," katanya dengan sopan. "Menurut saya, selama Nenek Sri tidak mengganggu, tidak seharusnya kita ikut campur dalam kehidupannya. Justru seharusnya kita menghargai usahanya untuk tetap mandiri di usia senja." Bu Rina langsung marah pada anaknya sendiri. "Diam kamu, Ruth. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya setiap hari harus melihat perempuan tua itu berjalan dengan bau tidak sedap. Kamu yang seminggu sekali pulang, tidak akan mengerti." Rudi hanya menggeleng-geleng kepala. Ia mengambil tasnya dan pergi, meninggalkan warung yang masih dipenuhi obrolan miring tentang Nenek Sri. Sementara itu, di luar warung, Nenek Sri kebetulan lewat dengan karung berisi barang bekas di punggungnya. Ia mendengar celotehan yang tak asing lagi itu. Tangannya menggenggam tongkat kayu lebih erat, tapi langkahnya tidak berhenti. Sudah terlalu sering ia mendengar kata-kata pedas seperti itu. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada satu suara yang membelanya, suara Rudi. Senyum kecil mengembang di bibirnya yang kering. Mungkin, pikirnya, masih ada kebaikan di kampung ini. Masih ada harapan untuk perubahan. Tapi untuk sekarang, ia harus terus berjalan. Masih banyak barang bekas yang harus dikumpulkan sebelum matahari terik menyengat. Ia melanjutkan langkahnya, meninggalkan warung kopi dan segala bisikan-bisikan yang akan terus ada, setidaknya sampai topik baru menarik perhatian warga kampung. Tapi untuk Nenek Sri, ini adalah kenyataan yang harus dihadapinya setiap hari, sebuah kehidupan yang dipenuhi prasangka dan penolakan, yang justru ia pilih sendiri sebagai bagian dari perjalanan spiritualnya menemukan makna hidup yang sebenarnya. Senja mulai menyapu langit, mengecatnya dengan jingga dan ungu saat Nenek Sri kembali ke gubuknya setelah seharian berkeliling. Karung goni di punggungnya terisi penuh botol plastik dan kertas bekas, sebuah hasil yang lumayan hari ini. Dengan tubuh letih dan pegal, ia duduk di bangku kayu tua di depan gubuknya, menatap matahari yang perlahan-lahan tenggelam di ufuk barat. "Ah, hari yang panjang," gumamnya sendiri. Tangan keriputnya mengusap-usap kaki yang bengkak dan pegal. Dari dalam gubuk, ia mengambil cerek tua dan menuang air ke dalam sebuah cangkir pecah belah. Tiupannya yang pelan mengepulkan uap panas dari cangkir itu. Saat itulah, seperti biasa, kenangan-kenangan lama mulai mengalir dalam pikirannya. Mata tuanya yang masih tajam itu seolah bisa menembus waktu, melihat kembali 15 tahun yang lalu, ketika ia masih menjadi Sri Mulyani Wibowo, seorang wanita yang disegani di dunia bisnis. "Bu Sri, meeting dengan investor dari Singapura akan dimulai dalam 30 menit. Suara sekretarisnya, Maya, terdengar jelas dalam ingatannya. "Terima kasih, Maya. Siapkan semua dokumen yang diperlukan dan pastikan mobil sudah menunggu di bawah," jawabnya kala itu dengan suara tegas dan penuh wibawa. Ia teringat betapa sibuknya kehidupan dulu. Jam kerjanya yang tak kenal waktu, meeting dari pagi hingga larut malam, terbang ke berbagai negara untuk urusan bisnis. Perusahaannya, Wibowo Group, adalah raksasa properti yang memiliki proyek di seluruh Indonesia. "Dulu, aku punya segalanya," bisik Nenek Sri pada dirinya sendiri, sambil menatap tangan keriputnya yang kini penuh dengan bintik-bintik penuaan. "Bu, tawaran dari pihak Jepang sudah masuk. Mereka mau membeli saham kita dengan harga yang sangat menggiurkan," kata Direktur Keuangannya, Bapak Handoko, dalam salah satu kenangan yang muncul. "Tolak tawaran itu, Handoko. Kita tidak perlu modal asing untuk berkembang. Wibowo Group harus tetap milik bangsa sendiri," jawabnya dengan penuh keyakinan. Nenek Sri tersenyum getir mengingat percakapan itu. Kini, tak ada lagi yang tersisa dari imperium bisnisnya. Semua sudah ia jual, ia sumbangkan, ia tinggalkan. Tiba-tiba, ingatannya melayang pada momen yang paling menyakitkan. Hari kematian suaminya, Pak Wibowo. "Bu, Bapak terkena serangan jantung di kantor," teriak pembantunya melalui telepon dengan panik. Ia masih ingat betapa hancurnya hatinya saat melihat suaminya terbaring tak bernyawa di rumah sakit. Masih terngiang jelas kata-kata terakhir suaminya sebelum berangkat pagi itu. "Sri, kapan kita bisa liburan bersama lagi? Sudah 5 tahun terakhir kita janji mau ke Bali, tapi selalu tertunda karena urusan bisnis," keluh suaminya pagi itu. Dan ia, dengan sibuknya mempersiapkan meeting penting, hanya menjawab singkat, "Lain kali saja, yah. Sekarang lagi banyak proyek besar yang harus diselesaikan." Air mata mulai menggenang di mata Nenek Sri. "Maafkan aku, yah.
Aku terlalu sibuk mengejar sesuatu yang ternyata tidak abadi, bisiknya pelan, seolah suaminya bisa mendengarnya. Kenangan terus mengalir. Ia teringat rumah megahnya di kawasan Menteng, dengan kolam renang yang jarang sekali dipakai, taman luas yang selalu dirawat oleh 3 tukang kebun, dan 5 pembantu yang siap melayaninya kapan saja. Bu, mobil baru sudah datang. Mercedes terbaru, seperti yang ibu pesan, kata sopirnya suatu hari. Baik, parkir di garasi. Nanti sore saya mau mencobanya ke plaza. Jawabnya sambil tetap fokus pada dokumen di mejanya. Kini, semua kemewahan itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah gubuk reot ini, pakaian lusuh, dan sepasang sepatu kets butut yang sudah 2 tahun ia pakai. Tapi, aku lebih bahagia sekarang, ucap Nenek Sri pada dirinya sendiri, meski air mata masih membasahi pipinya yang keriput. Ia ingat betul kesepian yang ia rasakan di tengah kemewahan itu. Rumah besar yang sepi, meja makan panjang yang hanya diisi sendiri, kamar mewah yang terasa hampa. Tak ada teman sejati, hanya orang-orang yang mendekat karena harta dan jabatannya. Bu Sri, kita ada acara charity besok, untuk panti asuhan. Mau hadir? Tanya seorang stafnya dulu. Urus saja sendiri. Saya ada meeting penting dengan menteri. Jawabnya kala itu tanpa menoleh. Ironis, pikir Nenek Sri sekarang. Dulu ia menolak pergi ke acara charity, kini ia hidup seperti orang yang perlu disantuni. Angin malam mulai berhembus, membawa hawa dingin yang membuatnya menggigil. Dengan susah payah, ia berdiri dan masuk ke dalam gubuk. Lampu minyak tua dinyalakan, menerangi ruangan sempit yang berantakan. Di sudut ruangan, tersembunyi sebuah album foto tua. Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Foto-foto masa lalu tersusun rapi. Pernikahannya yang mewah, peluncuran proyek-proyek besar, foto bersama para pejabat. Semua sudah berlalu, bisiknya sambil menutup album itu. Kini yang tersisa hanya seorang nenek tua yang dianggap beban. Tapi dalam hatinya, ia tahu pilihannya benar. Hidup dalam kemiskinan yang ia pilih sendiri ini, memberinya kedamaian yang tak pernah ia rasakan saat menjadi miliarder. Di sini, ia belajar arti kehidupan yang sebenarnya, sederhana, jujur, dan penuh makna. Dengan doa pendek di bibirnya, ia bersiap untuk tidur di atas lantai beralaskan tikar anyaman bambu yang sudah tua. Esok hari, kehidupan harus terus berjalan, dengan segala kenangan manis dan pahit yang tetap akan tersimpan rapi dalam hatinya. Ruangan rumah sakit yang steril dan sunyi itu seolah menjadi saksi bisu dari kehancuran hidup yang sedang dialami Sri Mulyani Wibowo. Di depan matanya, terbaring suaminya, Soewanto Wibowo, yang sudah tidak bernyawa lagi. Wajahnya yang biasanya penuh semangat kini pucat dan tenang, seolah hanya tertidur pulas. Tangan Sri menggenggam erat tangan suaminya yang sudah dingin, tak rela melepaskan kepergian pria yang telah mendampinginya selama 35 tahun. Maafkan aku, Wan, maafkan aku, bisik Sri dengan suara serak. Air matanya mengalir tanpa henti membasahi kerah gaun mahalnya. Beberapa jam sebelumnya, mereka masih bertengkar sengit di telepon. Soewanto mengajaknya untuk makan malam bersama, merayakan ulang tahun pernikahan mereka, sementara Sri memilih untuk tetap di kantor menyelesaikan proposal tender proyek senilai triliunan rupiah. Sri, kapan kamu akan sadar? Uang tidak akan pernah bisa menggantikan waktu bersama keluarga. Hardik Soewanto melalui telepon. Wan, kamu tahu ini proyek penting. Bisnis tidak bisa menunggu. Balas Sri dengan nada kesal. Itulah percakapan terakhir mereka. Tak lama setelah telepon itu, Soewanto terkena serangan jantung di ruang kerjanya. Dokter mengatakan stres dan kelelahan yang memicu kondisi fatal itu. Bu Wibowo, sudah waktunya, ujar seorang perawat dengan suara lembut, mencoba membujuk Sri yang masih terpaku di samping tempat tidur. Sri tidak bergeming. Pikirannya dipenuhi penyesalan yang dalam. Ia teringat janji-janji yang tak pernah ditepati, momen-momen penting yang terlewatkan, dan tawarannya yang selalu mengutamakan bisnis di atas keluarga. Bu, anak-anak sudah datang, lapor sekretarisnya, Maya, yang tampak tak kalah berduka. 2 anak mereka, Hendra dan Devina, masuk dengan wajah pucat dan bingung. Devina langsung berlari dan memeluk ibunya. Ibu, Papa. Isaknya menyayat hati. Hendra, yang biasanya tegar, tak bisa menahan tangisnya.
Kenapa ibu tidak ada di rumah ketika papa membutuhkan? Kenapa selalu bisnis yang diutamakan? Perkataan anaknya itu seperti pisau tajam yang menancap di hati Sri. Ia tak bisa menjawab, hanya bisa memeluk anak-anaknya erat-erat. Pemakaman Soewanto berlangsung megah. Ratusan orang hadir, dari pejabat tinggi hingga pengusaha ternama. Tapi bagi Sri, semua kemewahan itu tak ada artinya. Peti mati mewah dari kayu terbaik, karangan bunga berharga jutaan, semua terasa hampa. Bu Wibowo turut berduka cita. Bapak Wibowo adalah orang baik, ucap seorang rekan bisnis. Sri hanya mengangguk lemah, tak sanggup berkata-kata. 2 minggu setelah pemakaman, Sri kembali ke kantor. Tapi segala sesuatu terasa berbeda. Kursi direktur yang biasanya membuatnya merasa berkuasa, kini terasa seperti siksaan. Setiap sudut gedung megah itu mengingatkannya pada pengorbanan yang terlalu besar. Bu, meeting dengan investor dari Amerika dalam 1 jam. Dan ini laporan kuartal terakhir yang perlu ibu tanda tangani, kata Maya seperti biasa. Tapi kali ini Sri tidak langsung menyahut. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, memandang kota dari ketinggian lantai 40. Maya, batalkan semua jadwal hari ini, ucap Sri dengan suara datar. Tapi Bu, batalkan, potong Sri dengan tegas. Ia pun pulang ke rumah megahnya yang kini terasa sangat sepi. Berjalan menyusuri koridor panjang, ia masuk ke ruang kerja pribadi Soewanto. Segala sesuatu masih tertata rapi seperti sebelum kematiannya. Di atas meja, terdapat album foto keluarga yang belum sempat disimpan. Dengan tangan bergetar, Sri membuka album itu. Foto-foto kebersamaan mereka tersusun rapi. Liburan ke Bali tahun 1995, ulang tahun pernikahan ke-25, kelulusan Hendra dari universitas. Dan di setiap foto, ada satu pola yang sama. Sri selalu terlihat sibuk dengan telepon genggamnya, atau bahkan absen dari momen penting. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Tangis Sri pecah. Malam itu, di ruang keluarga yang luas dan mewah, Sri duduk sendirian memikirkan hidupnya. Uang yang berlimpah, perusahaan yang sukses, pengakuan dari banyak orang. Semua ternyata tak berarti ketika ia kehilangan cinta sejatinya. Ibu, kami perlu bicara. Suara Hendra memecah kesunyian. Devina mengikutinya dengan wajah masam. Ada apa, nak? Tanya Sri lembut. Kami sudah bicara, Ibu. Devina dan saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan, ucap Hendra tegas. Sri terkejut. Apa? Kenapa? Kami tidak mau seperti Papa. Bekerja keras sampai akhirnya. Devina tak bisa melanjutkan. Dan kami juga tidak mau seperti Ibu. Terobsesi dengan kekuasaan dan uang sampai lupa keluarga sendiri, tambah Hendra. Perkataan anak-anaknya itu seperti tamparan keras. Sri memahami keputusan mereka, tapi tetap saja sakitnya tak tertahankan. Kami akan mulai bisnis sendiri, dengan cara kami. Yang mengutamakan keluarga, bukan hanya uang, jelas Hendra. Setelah anak-anaknya pergi, Sri kembali tenggelam dalam pikirannya. Semua yang ia bangun selama ini, imperium bisnisnya, ternyata merenggut hal paling berharga dalam hidupnya. Keesokan paginya, di kantornya yang megah, Sri memanggil semua direktur dan manajer. Saya punya pengumuman penting, ucapnya dengan suara mantap. Saya memutuskan untuk menjual seluruh saham saya di Wibowo Group. Ruang meeting yang mewah itu langsung gempar. Tapi Bu Wibowo, perusahaan sedang di puncak kejayaan, protes direktur keuangan. Ini bukan soal uang atau kejayaan, jawab Sri dengan tenang. Ini tentang hidup saya yang tersisa. Lalu apa yang akan ibu lakukan? Tanya seorang manajer. Sri tersenyum kecil. Saya akan hidup. Keputusannya sudah bulat. Setelah 30 tahun membangun imperium bisnis, kini saatnya ia melepaskan segalanya dan mencari makna hidup yang sebenarnya. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang triliunan sekalipun. 6 bulan setelah pengumuman mengejutkan itu, ruang rapat utama Wibowo Group dipenuhi oleh para pengacara, notaris, dan perwakilan dari berbagai perusahaan yang berminat membeli saham perusahaan. Sri Mulyani Wibowo duduk dengan tenang di kursi direktur utama untuk terakhir kalinya, mengenakan setelan bisnis sederhana yang kontras dengan sikapnya yang biasanya flamboyan. Bu Wibowo, semua dokumen sudah siap untuk ditandatangani, lapor pengacaranya,
Bapak Gunawan, dengan suara hormat. PT Surya Land telah menyetujui semua syarat yang Ibu ajukan. Sri mengangguk pelan. Matanya menyapu ruangan megah yang telah menjadi saksi bisu kesuksesan karirnya. Berapa total penjualan seluruh aset Gunawan? Setelah dikurangi semua kewajiban dan biaya hukum, total yang masuk ke rekening Ibu adalah 2,3 triliun rupiah, Bu. Angka yang fantastis itu tidak membuatnya tersenyum. Justru, ia menarik napas dalam. Dan untuk yayasan yang saya bicarakan, sudah siap semua dokumennya, Bu. Yayasan Peduli Masa Depan akan menerima 2 triliun untuk program beasiswa anak yatim dan pembangunan panti jompo di seluruh Indonesia. Para staf yang hadir saling memandang dengan takjub. Mereka tidak menyangka bos mereka akan menyumbangkan hampir seluruh hartanya. Bu, apakah Ibu yakin dengan keputusan ini? Tanya Maya, sekretarisnya yang setia, dengan suara bergetar. Sri tersenyum lemah. Lebih yakin dari apapun, Maya. Uang ini akan lebih bermanfaat untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Proses penandatanganan berlangsung dalam hening. Setiap tanda tangan yang ia coretkan seolah melepaskan beban berat dari pundaknya. Setelah selesai, Sri berdiri dan memandangi semua orang di ruangan itu. Terima kasih untuk segala dedikasi kalian selama ini. Mulai hari ini, Wibowo Group resmi berada di bawah kepemimpinan baru. Saya harap kalian semua akan mendukung pemilik baru dengan loyalitas yang sama. Seorang direktur muda bertanya, Bu, boleh kami tahu apa rencana Ibu setelah ini? Sri mengamati wajah-wajah penasaran di hadapannya. Saya akan melakukan perjalanan, mencari sesuatu yang hilang dari hidup saya. Setelah acara serah terima selesai, Sri kembali ke rumah megahnya di Menteng untuk terakhir kali. Rumah itu sudah dijual dan akan diserahkan kepada pemilik baru dalam 2 hari. Hanya ada beberapa koper berisi barang-barang pribadi yang akan ia bawa. Ibu, mobil sudah menunggu, lapor sopirnya. Sri berjalan pelan menyusuri setiap sudut rumah, mengingat kenangan-kenangan yang tersisa. Di ruang keluarga, ia berhenti lama, memandangi foto pernikahannya dengan Soewanto. Kita akhirnya akan berlibur bersama, Wan, bisiknya sambil menyentuh frame foto itu. Malam harinya, di sebuah hotel berbintang 5, Sri memanggil kedua anaknya untuk pertemuan terakhir. Ibu bangga dengan keputusan kalian untuk memulai dari nol, ucap Sri sambil memegangi tangan kedua anaknya. Tapi Ibu, kami masih tidak mengerti. Kenapa Ibu harus menjual segalanya? Kenapa tidak mewariskannya kepada kami? Tanya Hendra dengan nada sedikit kesal. Sri menatap anaknya dengan penuh kasih. Kekayaan yang terlalu besar seringkali menjadi kutukan. Nak, Ibu tidak ingin kalian mengalami nasib seperti kami. Lebih baik kalian membangun sendiri impian kalian. Devina memandangi ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu akan kemana? Bisakah kami tetap berhubungan dengan Ibu? Sri mengelus kepala anak perempuannya. Ibu perlu waktu untuk sendiri, sayang. Ibu janji akan menghubungi kalian ketika sudah menemukan kedamaian. Pagi berikutnya, di Bandara Internasional, Sri hanya membawa 1 koper kecil. Ia sudah memesan tiket pesawat ke Yogyakarta dengan identitas baru, Sriati, seorang janda biasa. Bu, apakah Ibu tidak ingin ditemani? Tanya Maya yang mengantarnya. Tidak, Maya. Ini adalah perjalanan yang harus Ibu lakukan sendiri, jawab Sri sambil memeluk sekretaris setianya itu. Terima kasih untuk segalanya. Jagalah Hendra dan Devina untuk Ibu. Sebelum berpisah, Sri menyerahkan sebuah amplop. Ini untukmu. Cukup untuk membuka bisnis kecil-kecilan seperti yang selalu kau impikan. Maya menerima amplop itu dengan tangan bergetar. Air mata mengalir di pipinya. Ibu, ini terlalu banyak. Tidak ada yang terlalu banyak untuk seseorang yang setia seperti dirimu, ucap Sri hangat. Dengan langkah pasti, Sri melangkah menuju area keberangkatan. Ia melepaskan semua atribut kemewahannya. Perhiasan, jam tangan mahal, bahkan pakaian bermerek. Yang tersisa hanyalah seorang wanita sederhana dengan hati yang sedang mencari kedamaian. Penerbangan ke Yogyakarta hanya merupakan awal. Dari sana, ia terus berpindah-pindah kota kecil, semakin menjauh dari kehidupan lamanya. Setiap minggu, ia mengirim surat kepada anak-anaknya tanpa mencantumkan alamat pengirim.
Dalam satu suratnya, ia menulis, "Anak-anakku yang tercinta, ibu sedang belajar menjadi manusia biasa. Hari ini ibu membantu seorang nenek memikul barang di pasar. Senyumnya jauh lebih berharga daripada semua profit yang pernah ibu dapatkan dari bisnis." Ibu mulai memahami apa yang papa katakan dulu tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Bulan berganti bulan, surat-suratnya semakin jarang datang. Hingga akhirnya, kedua anaknya menyadari bahwa ibunya sengaja menghilang untuk memulai hidup baru. Meski awalnya merasa marah dan dikhianati, lambat laun mereka memahami alasan di balik keputusan radikal ibunya. Sementara itu, di sebuah kampung terpencil, muncul seorang nenek tua dengan pakaian lusuh membawa koper kecil. Ia menyewa gubuk reot di ujung kampung dan mulai hidup sebagai pemulung. Tak seorang pun tahu bahwa di balik penampilan sederhana itu, tersimpan rahasia tentang seorang wanita yang pernah menguasai imperium bisnis properti terbesar di Indonesia. Dan demikianlah, Sri Mulyani Wibowo resmi menghilang dari panggung dunia bisnis, meninggalkan semua kemewahan untuk menjadi nenek Sri, seorang nenek miskin yang justru menemukan kekayaan sejati dalam kesederhanaan hidupnya. Matahari terik menyengat kulit ketika sebuah angkutan pedesaan berhenti di pinggir jalan kampung. Dari dalamnya turun seorang wanita paruh baya dengan satu koper kecil. Dialah Sri, yang kini memulai babak baru hidupnya dengan identitas baru. Pakaian sederhana yang ia kenakan membuatnya tak berbeda dengan warga kampung lainnya. "Terima kasih, Pak," ucapnya pada sopir angkutan itu sambil menyerahkan sejumlah uang. Sopir itu mengangguk, lalu melanjutkan perjalanannya. Sri berdiri sejenak, menatap pemandangan di sekelilingnya. Kampung ini jauh berbeda dengan lingkungan mewah yang biasa ia tinggali. Udara segar berbaur dengan aroma tanah basah, dan suara gemericik air sungai kecil di kejauhan menggantikan deru mobil dan kebisingan kota. Dengan langkah pasti, ia menuju sebuah gubuk kayu yang sudah tua yang terletak di ujung kampung. Gubuk itu milik seorang janda tua yang sudah meninggal setahun lalu, dan menurut informasi yang ia dapat, gubuk itu kini kosong dan bisa disewa dengan harga murah. "Permisi, ada orang di rumah?" Sapa Sri ketika sampai di depan rumah sederhana berdekatan dengan gubuk itu. Seorang wanita setengah baya keluar, mengusap tangan yang basah ke kain apronnya. "Iya, ada yang bisa saya bantu? Saya dengar ada gubuk di sebelah sini yang disewakan. Saya berniat menyewanya," kata Sri dengan sopan. Wanita itu, yang kemudian diketahui bernama Ibu Surti, memandangi Sri dari ujung kepala hingga kaki. "Gubuk itu kondisinya tidak bagus, Bu. Sudah lama tidak dihuni. Atapnya bocor, lantainya ada yang lapuk." "Tidak mengapa, Bu. Saya hanya butuh tempat untuk berteduh," jawab Sri lembut. Ibu Surti menghela napas. "Baiklah, kalau begitu. Sewanya 50.000 sebulan. Tapi listrik dan air harus urus sendiri." Sri mengangguk, lalu mengeluarkan uang dari sakunya. "Ini untuk 3 bulan di muka, Bu." Mata Ibu Surti berbinar melihat uang itu. "Wah, terima kasih banyak. Mari saya antar lihat gubuknya." Gubuk itu ternyata lebih buruk dari yang dibayangkan Sri. Atapnya memang bocor di beberapa tempat, dinding kayunya sudah lapuk, dan baunya cukup pengap. Tapi dalam hatinya, justru disinilah tempat yang ia cari. Tempat di mana ia bisa hidup sederhana, jauh dari kemewahan masa lalunya. "Apakah ada warung di sekitar sini, Bu?" tanya Sri sambil membersihkan debu yang menempel di jendela. "Ada, Bu. Nanti saya tunjukkan. Tapi boleh tahu, dari mana asal Ibu, dan kenapa memilih tinggal di sini?" tanya Ibu Surti penasaran. Sri sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan seperti ini. "Nama saya Sriati. Saya dari Jakarta. Suami saya sudah meninggal, dan anak-anak saya sudah berkeluarga semua. Saya ingin hidup tenang di kampung." Ibu Surti mengangguk-angguk penuh simpati. "Oh, pantesan. Ya sudah, kalau butuh bantuan apa-apa, bilang saja sama saya." Setelah Ibu Surti pergi, Sri mulai membersihkan gubuk kecil itu. Dengan sepotong kain lap dan air dari sumur di belakang gubuk, ia menyeka setiap sudut ruangan. Keringatnya bercucuran. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa melakukan sesuatu yang berarti dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, Sri pergi ke pasar tradisional yang letaknya sekitar 2 kilometer dari gubuknya.
Dengan membawa tas kain sederhana, ia membeli kebutuhan pokok, beras, minyak, garam, dan beberapa sayuran. "Berapa ini, Bu?" tanya Sri pada penjual sayur. 15.000, Bu, jawab penjual itu. Sri membayar dengan uang pas, sesuatu yang jarang ia lakukan ketika masih menjadi miliarder. Dulu, ia bahkan tidak pernah tahu harga bahan makanan di pasar. Di perjalanan pulang, ia melihat seorang anak kecil menangis di pinggir jalan. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut. Uang jajanku jatuh ke selokan," isak anak itu. Tanpa pikir panjang, Sri mengeluarkan uang dari sakunya. "Ini, Nak, buat jajan." Senyum anak itu seolah membayar semua pengorbanannya. "Terima kasih, Nek." Kata Nek itu membuatnya tersentak. Di usianya yang 58 tahun, memang pantas jika ia sudah dipanggil nenek. Tapi di kehidupan lamanya, orang-orang masih memanggilnya Bu Sri dengan penuh hormat. Minggu-minggu berikutnya, Sri mulai membiasakan diri dengan kehidupan barunya. Ia belajar memasak dengan kayu bakar, mencuci pakaian sendiri di sungai kecil di belakang gubuknya, dan beradaptasi dengan kehidupan tanpa listrik. Malam hari, ia menerangi gubuknya dengan lampu minyak. Suatu sore, ketika ia sedang memperbaiki atap gubuknya yang bocor, tetangganya yang lain datang mengunjungi. "Wah, ternyata ada penghuni baru di gubuk tua ini," ucap seorang bapak setengah baya. "Saya kepala dusun di sini. Bisa saya lihat KTP-nya?" Sri dengan tenang menunjukkan KTP palsu yang sudah disiapkannya. "Ini, Pak." "Oh, Sriati, dari Jakarta. Baiklah, selamat datang di dusun kita. Kalau ada kesulitan, bisa laporkan ke saya," kata kepala dusun itu. "Terima kasih, Pak. Kebetulan, saya ingin bertanya, apakah ada lowongan pekerjaan di sekitar sini?" tanya Sri. Kepala dusun itu mengerutkan kening. "Untuk wanita seusia ibu, mungkin bisa bantu-bantu di warung atau jadi pembantu. Tapi gajinya kecil sekali." Sri tersenyum. "Tidak apa-apa. Tapi saya punya ide lain. Saya lihat banyak botol plastik dan kertas bekas berserakan. Bagaimana kalau saya kumpulkan saja itu untuk dijual ke pengepul?" Kepala dusun itu terkejut. "Jadi pemulung? Itu pekerjaan yang melelahkan, Bu. Dan penghasilannya tidak menentu." "Tidak apa-apa. Yang penting halal dan saya bisa mandiri," jawab Sri dengan tegas. Sejak saat itulah, kehidupan barunya benar-benar dimulai. Setiap pagi, ia berkeliling kampung dengan membawa karung goni, memunguti botol plastik, kertas bekas, dan barang-barang lain yang bisa didaur ulang. Awalnya, warga kampung memandangnya aneh. Seorang wanita separuh baya, berpenampilan cukup rapi, memilih menjadi pemulung. "Lihat itu, ibu baru jadi pemulung," bisik Bu Ani pada Bu Rina suatu pagi. "Kasihan, mungkin tidak punya keluarga. Tapi kok pilihannya jadi pemulung?" sahut Bu Rina. Sri mendengar semua itu, tapi ia memilih untuk tersenyum saja. Dalam hatinya, ia justru merasa bahagia. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar merdeka. Merdeka dari beban kekayaan, merdeka dari ekspektasi orang lain, dan merdeka untuk menjadi dirinya sendiri. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, ia menulis dalam jurnal pribadinya. "Hari ini adalah hari ke-43 dalam kehidupan baruku. Tanganku kapalan, punggungku pegal, tapi hatiku damai. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi dari seberapa berarti hidup kita bagi orang lain. Hari ini aku membantu seorang anak kecil. Besok mungkin ada orang lain yang bisa kubantu. Inilah kekayaan yang sesungguhnya." Dan dengan perasaan puas yang belum pernah ia rasakan selama menjadi miliarder, Nenek Sri mematikan lampu minyak dan beristirahat untuk menyambut hari baru esok. Musim hujan telah tiba, membawa hawa sejuk sekaligus kesulitan bagi Nenek Sri. Gubuknya yang bocor membuat lantai tanah becek dan lembab. Namun, pagi itu langit cerah, memberikan kesempatan bagi Nenek Sri untuk mengeringkan beberapa barang bekas yang basah. "Syukurlah hari ini cerah," gumam Nenek Sri sambil menjemur beberapa kardus bekas di depan gubuknya. Tidak jauh dari situ, Bu Ani sedang mengawasi anaknya, Adit, yang berusia 5 tahun, bermain di halaman.
Adit adalah anak yang periang dan seringkali penasaran dengan Nenek Sri yang selalu terlihat sibuk dengan barang-barang bekasnya. "Nek, itu lagi ngapain?" tanya Adit polos, mendekati pagar bambu yang memisahkan rumah mereka. "Lagi jemur kardus, Nak. Biar nanti bisa dijual," jawab Nenek Sri ramah sambil tersenyum. "Wah, boleh ikut bantu?" Sebelum Nenek Sri sempat menjawab, Bu Ani sudah berteriak dari dalam rumah. "Adit, jangan dekat-dekat sana. Ayo masuk." Tapi Adit kecil sudah terlanjur penasaran. Dengan lincah ia menyusup melalui celah pagar dan mendekati Nenek Sri. "Nek, tadi Mama beli pisang banyak. Mau nggak?" tanya Adit polos. "Wah, terima kasih, Nak. Tapi kamu makan saja sendiri," jawab Nenek Sri lembut. Tapi Adit sudah berlari kembali ke rumahnya, dan tak lama kemudian kembali dengan 2 buah pisang yang sudah matang. "Ini buat Nenek. 1 buat sekarang, 1 buat nanti." Hati Nenek Sri tersentuh. "Terima kasih, Nak. Nenek punya sesuatu untuk kamu juga." Ia mengambil sebuah mainan mobil-mobilan dari bahan plastik yang masih cukup baik dari tumpukan barang bekasnya. "Ini masih bagus. Cuma perlu dibersihkan sedikit." Mata Adit berbinar. "Wah, terima kasih, Nek." Pemandangan ini terlihat oleh Bu Ani yang sedang mengintip dari jendela. Wajahnya langsung berkerut masam. Tak lama setelah Adit kembali ke rumah dengan mainan barunya, Bu Ani langsung menghampiri Nenek Sri dengan wajah merah padam. "Ibu Sri, apa maksudnya memberi mainan bekas kepada anak saya?" hardik Bu Ani. Nenek Sri terkejut dengan sikap tiba-tiba itu. "Maaf, Bu Ani, itu kan masih bagus." Dan Adit kelihatan senang. "Bagus? Itu barang bekas. Siapa tahu dari mana asalnya? Siapa yang punya sebelumnya? Bisa-bisa membawa penyakit," teriak Bu Ani semakin keras. Beberapa tetangga mulai berkerumun mendengar keributan itu. "Tapi Bu, saya sudah membersihkannya," coba Nenek Sri membela diri. "Dan pisang itu," sambung Bu Ani semakin emosi. "Anak saya kasih pisang, malah dibalas dengan barang rongsokan. Jangan harap saya akan membiarkan anak saya dekat-dekat dengan ibu lagi." Nenek Sri hanya bisa menunduk, menerima omelan itu. Dalam hatinya, ia sedih melihat reaksi berlebihan Bu Ani. Keesokan harinya, musibah terjadi. Adit tiba-tiba muntah-muntah dan demam tinggi. Bu Ani yang panik langsung membawanya ke puskesmas. "Dok, anak saya kenapa ya?" tanya Bu Ani cemas. Setelah diperiksa, dokter menyimpulkan, "Ini keracunan makanan, Bu. Apa anak ibu makan sesuatu yang tidak biasa?" Bu Ani langsung teringat pada pisang yang diberikan Nenek Sri kemarin. "Iya, Dok. Kemarin dia makan pisang dari tetangga. Pasti itu penyebabnya." Padahal, dokter sudah menjelaskan bahwa gejala seperti ini biasanya karena bakteri atau makanan yang tidak higienis, bukan semata-mata karena pisang. Tapi Bu Ani sudah tidak mendengar penjelasan lebih lanjut. Sore harinya, dengan wajah masih cemas karena Adit masih terbaring lemah, Bu Ani langsung menuju gubuk Nenek Sri dengan langkah marah. "Ibu Sri, keluar!" teriaknya di depan gubuk. Nenek Sri yang sedang menyortir barang bekas keluar dengan wajah khawatir. "Ada apa, Bu Ani?" "Anak saya sekarang di puskesmas. Keracunan karena pisang ibu berikan kemarin," hardik Bu Ani. Beberapa tetangga kembali berkerumun, termasuk Bu Rina yang langsung ikut menyalahkan Nenek Sri. "Sudah saya bilang, jangan kasih makanan sembarangan," sindir Bu Rina. Nenek Sri mencoba tetap tenang. "Bu Ani, pisang itu kan dari ibu sendiri. Saya hanya menerimanya, dan saya juga makan, tidak ada apa-apa." "Ah, ibu mau cuci tangan saja. Siapa tahu pisang itu sudah terkontaminasi di gubuk ibu yang kotor ini," teriak Bu Ani semakin menjadi. Pak Budi yang kebetulan lewat mencoba menengahi. "Bu Ani, mari tenang dulu. Dokter bilang apa?" "Dokter bilang keracunan makanan. Dan satu-satunya makanan tidak biasa yang dimakan Adit adalah pisang dari sini," jawab Bu Ani sambil menunjuk gubuk Nenek Sri. Nenek Sri menarik napas dalam. "Bu Ani, saya turut prihatin Adit sakit. Tapi tuduhan itu tidak fair. Kalau ibu tidak percaya,
Lebih baik kita tidak usah berinteraksi lagi. Wah, sekarang malah sok tinggi hati, sergah Burina. Ibu pikir kami suka berurusan dengan ibu? Ibu ini cuma pemulung. Pemulung. Kata-kata itu seperti pisau tajam menusuk hati Nenek Sri. Tapi ia tetap berusaha tegar. Baiklah, kalau begitu, mulai hari ini, saya akan menjaga jarak. Silakan ibu-ibu tenang, kata Nenek Sri dengan dignity yang membuat para tetangga terdiam sejenak. Setelah kerumunan bubar, Nenek Sri masuk ke dalam gubuknya dengan perasaan sedih yang dalam. Air matanya akhirnya tumpah. Bukan karena merasa disalahkan, tapi karena melihat bagaimana prasangka buruk bisa membutakan mata hati seseorang. Malam itu, sementara Adit masih terbaring lemah di puskesmas, Bu Ani duduk termenung. Dalam hatinya, mulai ada keraguan. Apakah benar pisang itu penyebabnya? Atau jangan-jangan karena kue yang dibelinya dari pasar tadi pagi yang sudah kelihatan agak basi? Tapi gengsi dan emosi sudah terlanjur menguasainya. Lebih mudah menyalahkan Nenek Sri yang miskin dan tidak berdaya daripada mengakui mungkin ada kesalahan dari dirinya sendiri. Sementara itu, di gubuknya yang sederhana, Nenek Sri berdoa untuk kesembuhan Adit. Dalam hatinya, ia bertekad untuk tetap berbuat baik, meski kebaikannya sering disalahpahami. Baginya, ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus dijalaninya, belajar rendah hati dan sabar dalam segala keadaan. Kabar tentang sakitnya Adit menyebar bak Wilfire di kampung kecil itu. Dalam tempo semalam, ceritanya sudah berubah dari Adit keracunan makanan, menjadi Adit hampir meninggal karena makan pisang dari Nenek Sri. Rumor yang tak berdasar itu tumbuh subur, diperparah oleh sikap Bu Ani yang terus menyalahkan Nenek Sri pada setiap kesempatan. Keesokan paginya, sekelompok warga berkumpul di depan warung Pak Budi. Suasana tegang terasa jelas di udara. Bu Ani, didampingi Burina dan beberapa ibu lainnya, tampak menjadi pemimpin dari gerakan masa ini. Kita tidak bisa diam saja, seru Bu Ani dengan suara lantang. Anak saya hampir menjadi korban. Siapa berikutnya? Bisa jadi anak salah satu dari kalian. Burina mengangguk penuh dukungan. Betul. Selama ini kita sudah terlalu sabar. Gubuknya yang kumuh itu menjadi sumber penyakit. Setiap hari dia memunguti sampah-sampah yang bisa membawa wabah. Pak Budi mencoba menenangkan kerumunan. Saudara-saudara, mari kita berpikir jernih. Tidak ada bukti bahwa Nenek Sri yang menyebabkan Adit sakit. Loh, Pak Budi, kenapa Anda selalu membela dia? Sergah seorang bapak. Kemarin anak saya juga batuk-batuk setelah main dekat gubuknya. Kebetulan saja anak bapak itu main hujan-hujanan, bantah Pak Budi. Tapi suara rasional Pak Budi tenggelam dalam emosi massa yang sudah terlanjur dipenuhi prasangka. Sekitar 15 orang warga akhirnya bergerak menuju gubuk Nenek Sri, dengan Bu Ani dan Burina di barisan depan. Nenek Sri sedang duduk di bangku kayu kecil di depan gubuknya, sedang membersihkan beberapa botol plastik. Matanya yang tajam langsung melihat kerumunan yang mendatanginya dengan wajah-wajah masam. Dengan tenang, ia meletakkan botol yang sedang dibersihkannya. Selamat pagi, sapa Nenek Sri dengan sopan, meski hatinya berdebar-debar. Bu Ani melangkah ke depan. Kami tidak mau basa-basi, Ibu Sri. Kami datang mewakili warga untuk menyampaikan sesuatu. Nenek Sri mengangguk pelan. Silakan, Bu Ani. Kami meminta ibu untuk pindah dari sini, kata Bu Ani tanpa tedeng aling-aling. Kehadiran ibu sudah mengganggu ketenangan kampung kami. Mata Nenek Sri berkedip, tapi suaranya tetap tenang. Mengganggu dalam hal apa, Bu? Burina tak tahan untuk tidak ikut bicara. Jangan pura-pura tidak tahu. Gubuk ibu yang kumuh ini sumber penyakit. Barang-barang bekas ibu tempatkan di mana-mana, menarik lalat dan tikus. Dan sekarang anak Bu Ani sampai sakit karena ibu. Beberapa warga lainnya ikut menyoraki. Betul, pindah saja. Kami tidak mau ada pemulung di kampung ini. Nenek Sri menarik napas dalam. Bu Ani, Burina, dan Bapak Ibu sekalian. Saya memahami kekhawatiran kalian. Tapi perlu kalian ketahui, saya selalu menjaga kebersihan barang-barang yang saya kumpulkan. Saya cuci semua botol dan plastik sebelum disimpan. Dan tentang gubuk ini, jangan cari-cari alasan.
potong Bu Ani dengan kasar. Kami sudah toleransi terlalu lama. Tapi setelah anak saya menjadi korban, cukup. Kami beri waktu 3 hari untuk ibu pergi dari sini. Hati Nenek Sri terasa sakit. 3 hari? Di mana saya harus pergi? Itu urusan ibu, sahut Burina. Yang penting jangan di sini lagi. Tiba-tiba, suara muda terdengar dari belakang kerumunan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini tidak adil. Semua kepala menoleh ke arah Rudi, anak Burina, yang baru saja tiba dengan wajah memerah. Rudi, diam kau, hardik Burina pada anaknya sendiri. Tidak, ibu, kalian semua tidak fair. Rudi berdiri di samping Nenek Sri. Selama ini Nenek Sri tidak pernah mengganggu siapapun. Dia hanya mencoba bertahan hidup dengan cara yang halal. Dan tentang Adit sakit, itu belum tentu salah Nenek Sri. Bu Ani maju selangkah. Rudi, kau jangan ikut campur. Ini urusan kami. Tapi ibu-ibu melakukan kesalahan, bantah Rudi dengan berani. Kemarin saya lihat Adit jajan es di warung yang tidak bersih. Bisa jadi itu penyebabnya. Kerumunan mulai terdiam. Beberapa orang terlihat ragu dengan tuduhan mereka. Nenek Sri meletakkan tangan di pundak Rudi. Terima kasih, Nak. Tapi biarkan saya yang menangani ini. Dia memandangi kerumunan warga satu persatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Saya memahami kekhawatiran kalian. Tapi izinkan saya mengatakan beberapa hal. Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada wanita tua itu. Pertama, lanjut Nenek Sri dengan suara tenang namun berwibawa, saya tidak pernah meminta-minta pada siapapun. Kedua, saya selalu berusaha menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, tentang sakitnya Adit, saya turut bersedih dan berharap dia cepat sembuh. Dia menarik napas. Tapi mengusir seseorang dari tempat tinggalnya hanya karena prasangka buruk. Apakah itu yang diajarkan nilai-nilai kemanusiaan kita? Beberapa warga mulai menunduk, merasa malu. Baiklah, kata Nenek Sri akhirnya. Saya akan pertimbangkan permintaan kalian. Tapi beri saya waktu seminggu. Bukan untuk pergi, tapi untuk membuktikan bahwa saya tidak seperti yang kalian kira. Bu Ani masih ingin membantah, tapi Burina menarik lengannya. Sudah, biarkan saja. Seminggu tidak ada ruginya. Setelah kerumunan bubar, hanya Rudi yang masih tinggal. Nenek, maafkan mereka. Mereka tidak mengerti. Nenek Sri tersenyum getir. Tidak apa, Nak. Terima kasih sudah membela nenek. Kau adalah bukti bahwa masih ada kebaikan di kampung ini. Setelah Rudi pergi, Nenek Sri masuk ke dalam gubuknya. Untuk pertama kalinya sejak memutuskan hidup miskin, ia merasakan kesepian yang sangat dalam. Bukan karena kemiskinan, tapi karena penolakan dari orang-orang yang ia coba dekati. Malam itu, sambil duduk di tikarnya yang tipis, ia berpikir keras. Apakah lebih baik ia pindah? Atau tetap bertahan dan membuktikan bahwa prasangka mereka salah? Di kejauhan, dari rumah Bu Ani, terdengar suara Adit yang sudah pulang dari puskesmas. Mama, kau tadi lihat banyak orang di rumah Nenek Sri. Jangan sebut-sebut dia lagi. Dia orang jahat, hardik Bu Ani. Nenek Sri mendengar itu dan menghela napas. Dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak menyerah. Ia akan membuktikan bahwa di balik kemiskinannya, ada hati yang tulus ingin berbuat baik. Dan seminggu ke depan akan menjadi kesempatannya untuk mengubah pandangan mereka semua. Atau setidaknya, untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa pilihannya hidup sederhana adalah benar. Hujan turun dengan derasnya, membasahi atap seng yang sudah berkarat di gubuk Nenek Sri. Tetesan air mulai merembes melalui celah-celah atap, membentuk genangan-genangan kecil di lantai tanah. Nenek Sri dengan sigap menggeser beberapa wadah plastik bekas untuk menampung rembesan air itu. Suara rintik hujan yang menghantam atap seolah menjadi musik pengiring kesendiriannya di malam yang dingin. Sudah 3 hari sejak mereka mengancam akan mengusirku, gumam Nenek Sri sambil melihat keadaan atap yang semakin parah. Tapi aku tidak akan menyerah. Keesokan paginya, setelah hujan reda, Nenek Sri memeriksa kerusakan atapnya. Beberapa bagian seng sudah terlepas,
dan kayu penyangga di beberapa tempat tampak lapuk. Sebagai mantan pengusaha properti, ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Tapi dengan uang pas-pasan yang dimilikinya, membeli bahan bangunan baru adalah kemewahan yang tak terjangkau. Saat ia sedang memunguti ranting-ranting kayu untuk mencoba memperbaiki atap seadanya, seorang pemuda menghampirinya. "Selamat pagi, Nenek," sapa Rudi dengan ramah. "Wah, atapnya bocor parah ya?" Nenek Sri menoleh, sedikit terkejut. "Oh, Rudi." "Iya, Nak. Musim hujan begini memang selalu jadi ujian." "Boleh saya lihat, Nek?" tanya Rudi sambil sudah memanjat dengan lincah ke bagian atap yang rendah. "Hati-hati, Nak. Itu kayunya sudah lapuk," peringatkan Nenek Sri. Rudi memeriksa dengan teliti. "Nenek, ini cukup parah. Tapi saya punya ide. Di belakang rumah saya ada beberapa lembar seng bekas yang masih bisa dipakai. Dan saya juga punya peralatan pertukangan." Nenek Sri menggeleng. "Jangan, Nak. Ibu MU sudah marah waktu kau membela nenek kemarin. Nanti kau lagi yang dapat masalah." "Tidak apa-apa, Nek. Saya sudah dewasa, bisa mengambil keputusan sendiri," jawab Rudi dengan tegas. "Lagi pula, ini masalah kemanusiaan. Membiarkan nenek tua tinggal di gubuk bocor seperti ini tidak manusiawi." Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, Rudi langsung beraksi. Ia pulang sebentar dan kembali dengan beberapa lembar seng bekas, palu, paku, dan beberapa potong kayu yang masih bagus. "Nenek, tolong pegangi tangga ini," pinta Rudi sambil mulai memanjat. Selama 2 jam berikutnya, Rudi bekerja dengan cekatan. Ia mengganti seng-seng yang sudah rusak, memperkuat kayu penyangga, dan menambal bagian-bagian yang bocor. Nenek Sri yang dulu pernah mengawasi proyek-proyek properti senilai miliaran rupiah, kini mengamati dengan takjub kerja keras seorang pemuda yang dengan sukarela memperbaiki gubuk reotnya. "Kau sangat terampil, Nak," puji Nenek Sri. "Terima kasih, Nek. Saya belajar dari almarhum kakek dulu. Dulu beliau tukang kayu," jawab Rudi sambil terus bekerja. Tiba-tiba, suara marah memecah keheningan. "Rudi, apa yang kau lakukan di sana?" Burina berdiri di depan gubuk dengan wajah merah padam. "Ibu, saya hanya membantu memperbaiki atap Nenek Sri," jawab Rudi tenang. "Turun sekarang. Cepat," bentak Burina. "Kau tidak tahu malu. Anak saya membantu pemulung." Nenek Sri mencoba menengahi. "Burina, Rudi hanya bermaksud baik." "Diam, Ibu," potong Burina. "Ini bukan urusan Ibu. Ini anak saya." Rudi turun dari atap dengan wajah masam. "Ibu, kenapa Ibu bisa begitu kejam? Nenek ini sudah tua, hidup sendirian. Membantu sesama itu perintah agama. Jangan mengajari Ibu soal agama," hardik Burina. "Pulang sekarang, atau Ibu tidak akan beri uang saku bulan ini." Rudi menghela napas. Sebelum pergi, ia berbisik pada Nenek Sri. "Nanti malam saya kembali, Nek. Masih ada yang harus diselesaikan." Benar saja, ketika malam tiba dan kampung sudah sepi, Rudi kembali dengan membawa beberapa lembar seng tambahan dan sebuah lampu darurat. "Maaf, Nek. Tadi siang tidak selesai," kata Rudi. "Rudi, kau tidak perlu mengambil risiko seperti ini," kata Nenek Sri khawatir. "Tidak apa-apa, Nek. Prinsip saya, kalau bisa membantu, kenapa tidak?" jawab Rudi sambil kembali memanjat atap. Sambil bekerja, Rudi bercerita, "Nenek, sebenarnya saya sedang merintis usaha kecil-kecilan. Jasa perbaikan rumah sederhana. Tapi orang-orang lebih memilih tukang yang sudah terkenal." Nenek Sri mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kalau boleh tahu, kenapa memilih usaha itu, Nak?" "Kakek saya dulu tukang kayu. Beliau bilang, profesi seperti ini yang paling jujur. Hasil kerja langsung terlihat," jawab Rudi. Mendengar itu, hati Nenek Sri tersentuh. Di depan matanya, ia melihat potensi seorang pengusaha muda yang berbakat dan memiliki integritas. "Rudi, Nenek punya sedikit tabungan. Mungkin bisa membantu mengembangkan usahamu," tawar Nenek Sri. Rudi tersenyum sambil mengencangkan paku terakhir.
Terima kasih, Nek. Tapi uang nenek lebih baik untuk kebutuhan sendiri. Saya ingin membangun usaha dengan kemampuan sendiri. Pukul 10 malam, pekerjaan finalis selesai. Atap gubuk Nenek Sri kini sudah jauh lebih baik, dengan sistem drainase sederhana yang dibuat Rudi untuk mengalirkan air hujan. Sudah selesai, Nek. Seharusnya tidak bocor lagi kalau hujan, kata Rudi dengan wajah puas. Nenek Sri memandangi hasil kerja Rudi. Kau anak yang baik, Nak. Nenek yakin suatu hari kau akan sukses. Sebelum pergi, Rudi memberikan selembar kertas pada Nenek Sri. Ini nomor HP saya, Nek. Kalau ada yang perlu diperbaiki, atau ada yang mengganggu, telepon saya saja. Setelah Rudi pergi, Nenek Sri duduk termenung. Kebaikan Rudi mengingatkannya pada masa mudanya dulu, ketika ia juga memulai usaha dari nol dengan semangat dan idealisme yang tinggi. Anak itu pantas mendapat kesempatan, gumam Nenek Sri. Diam-diam, ia mengambil buku tabungan rahasianya. Meski ia bertekad hidup sederhana, mungkin ada pengecualian untuk membantu orang seperti Rudi. Tapi ia tahu, harus dengan cara yang tepat, tanpa membuat Rudi tahu siapa sebenarnya dirinya. Keesokan harinya, ketika Burina mengetahui bahwa Rudi diam-diam kembali memperbaiki gubuk Nenek Sri, marahnya meledak. Tapi kali ini, Rudi berdiri tegak. Ibu, saya tidak mau hidup dalam prasangka buruk seperti ibu. Saya memilih untuk membantu sesama yang membutuhkan, kata Rudi dengan tegas. Kedekatan Rudi dengan Nenek Sri mulai menjadi buah bibir di kampung itu. Tapi anehnya, justru sikap Rudi yang berani dan idealis itu membuat beberapa pemuda lain mulai berpikir ulang tentang pandangan mereka terhadap Nenek Sri. Mungkin, pikir Nenek Sri sambil memandangi atap barunya yang tak lagi bocor, perubahan memang harus dimulai dari generasi muda. Dan Rudi adalah buktinya. Musim kemarau datang lebih awal tahun ini. Matahari menyengat dengan kejam, mengeringkan segala sesuatu yang hijau menjadi coklat kekuningan. Udara terasa panas dan kering, membawa debu yang berterbangan di sepanjang jalan kampung. Para tetangga mulai mengeluh tentang cuaca yang tak menentu, sambil berharap hujan segera turun. Pada suatu malam yang gerah, ketika angin bertiup kencang dari arah timur, malapetaka itu datang. Bermula dari rumah Bu Ani yang kebetulan sedang memasang lilin di ruang tamu karena listrik padam. Sebuah tiupan angin kencang menerpa tirai jendela yang terbuka, menyambar nyala lilin dan dalam sekejap, api membesar dengan cepat. Kebakaran! Kebakaran! Teriak Bu Ani histeris dari dalam rumahnya yang mulai dilalap si jago merah. Suara teriakannya memecah kesunyian malam. Dalam hitungan menit, api sudah menjalar ke atap rumah yang terbuat dari kayu kering. Asap hitam membubung tinggi, diterangi oleh kobaran api yang semakin ganas. Nenek! Nenek Sri! Kebakaran! Teriak Rudi yang kebetulan sedang pulang dari mengunjungi temannya. Nenek Sri yang sedang tertidur lelap terbangun oleh teriakan itu. Ia cepat bangun dan melihat cahaya oranye yang mengerikan dari balik dinding gubuknya. Dengan sigap, ia menyelamatkan beberapa barang berharganya, foto suaminya, album kenangan, dan tas kecil berisi dokumen-dokumen penting. Di luar, kekacauan terjadi. Warga berhamburan keluar rumah. Ada yang mencoba menyelamatkan barang-barang, ada yang panik berlarian, sementara yang lain berusaha memadamkan api dengan ember-ember air. Tolong! Anak saya masih di dalam! Teriak Bu Ani histeris, ditahan oleh beberapa tetangga yang tidak mengizinkannya masuk rumah yang sudah menjadi lautan api. Rudi tanpa pikir panjang langsung berlari ke arah rumah Bu Ani. Di mana Adit? Di kamar belakang. Tolong selamatkan anak saya, tangis Bu Ani. Tapi sebelum Rudi sempat bergerak, mereka semua terkejut melihat sosok tua Renta sudah lebih dulu bergerak. Nenek Sri, dengan tongkatnya di tangan kiri dan sebuah kain basah yang dibasahi dari ember terdekat di tangan kanan, sudah berjalan menuju rumah yang terbakar. Nenek! Jangan! Teriak Rudi. Tapi Nenek Sri sudah memasuki rumah melalui pintu depan yang sudah hampir seluruhnya dilalap api. Asap tebal memenuhi ruangan. Tapi dengan pengalaman masa lalunya yang pernah mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran di perusahaannya dulu, ia tahu apa yang harus dilakukan. Adit! Adit! Nenek Sri di sini! Teriaknya sambil merangkak di lantai untuk menghindari asap. Dari kamar belakang, terdengar suara tangis anak kecil. Nek, takut!
Nenek Sri merangkak menuju sumber suara itu. Ia menemukan Adit terkunci di dalam kamar. Pintunya terkunci dari luar. Mungkin Bu Ani menguncinya agar Adit tidak keluar rumah saat listrik padam. Diam saja, Nak. Nenek di sini. Tenangnya Nenek Sri sambil mendorong pintu sekuat tenaga. Dengan kekuatan yang tidak terduga dari seorang nenek tua, pintu itu akhirnya terbuka. Ia segera menyelimuti Adit dengan kain basah yang dibawanya. Kita harus keluar sekarang, Nak. Tutup mata dan mulut, pegang erat nenek. Perintah Nenek Sri dengan suara tegas. Sementara itu, di luar, Bu Ani hampir pingsan karena cemas. Anak saya, Nenek Sri, mereka masih di dalam. Rudi dan beberapa pemuda lain sudah membentuk rantai manusia untuk memindahkan air dari sumur terdekat. Tapi api sudah terlalu besar. Suara sirene pemadam kebakaran mulai terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, dari arah jendela kamar belakang, muncul sosok Nenek Sri dengan Adit dalam pelukannya. Dengan susah payah, ia berusaha mengangkat anak itu keluar melalui jendela. Tolong, bantu nenek, teriak Rudi. Beberapa pemuda segera membantu mengangkat Adit yang sudah pucat ketakutan, kemudian menarik Nenek Sri keluar dari jendela. Tidak lama setelah mereka keluar, atap rumah itu ambruk dengan suara menggelegar. Bu Ani langsung memeluk anaknya erat-erat. Adit, anakku. Tim pemadam kebakaran akhirnya tiba dan mulai bekerja memadamkan api. Tapi sudah terlambat. Rumah Bu Ani sudah hancur total, dan 2 rumah di sebelahnya, termasuk rumah Bu Rina, juga ikut terbakar, meski tidak separah rumah Bu Ani. Ketika situasi sudah mulai terkendali, Bu Ani mendekati Nenek Sri yang sedang duduk di bangku, batuk-batuk menghirup udara segar. Wajah dan tangannya hitam oleh jelaga, dan ada luka bakar kecil di lengannya. Ibu Sri, kata Bu Ani dengan suara bergetar. Maafkan saya. Maafkan semua perkataan buruk saya. Ibu telah menyelamatkan anak saya. Nenek Sri tersenyum lemah. Tidak perlu minta maaf, Bu Ani. Yang penting Adit selamat. Bu Rina yang rumahnya juga ikut terbakar sebagian mendekati dengan wajah campur aduk. Nenek, terima kasih. Kalau bukan karena ibu, mungkin Adit sudah. Tapi Nenek Sri hanya mengangguk. Kita semua tetangga, Bu Rina. Saling membantu adalah kewajiban. Malam itu, 3 keluarga kehilangan tempat tinggal. Mereka terpaksa mengungsi di balai desa yang disiapkan oleh kepala dusun. Nenek Sri, meski gubuknya selamat dari kebakaran, memilih untuk membantu para korban dengan menyediakan air minum dan makanan sederhana yang ia miliki. Sambil melihat para tetangganya yang sedang berduka, Nenek Sri tahu apa yang harus dilakukannya. Mungkin inilah saatnya untuk menggunakan sebagian dari kekayaannya yang tersisa. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membantu orang-orang yang meski telah berbuat buruk padanya, tetap adalah sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Besok, bisiknya pada diri sendiri, aku harus pergi ke kota. Fajar baru saja menyingsing ketika Nenek Sri sudah bersiap untuk pergi. Dengan hati-hati, ia mengambil tas kain usang yang berisi pakaian sederhana dan dokumen-dokumen penting. Di balik lapisan tas itu, tersimpan buku tabungan tua yang menjadi rahasianya selama ini. Permisi, Bu Sri mau kemana pagi-pagi begini? Tanya Pak Budi yang kebetulan sedang membuka warungnya. Saya perlu ke kota, Pak Budi. Ada urusan penting, jawab Nenek Sri singkat sambil tersenyum. Perjalanan ke kota memakan waktu hampir 2 jam dengan angkutan pedesaan. Nenek Sri duduk di bangku kayu yang keras, memandangi pemandangan yang berubah dari sawah hijau menjadi pemukiman padat. Dalam perjalanan, ia merencanakan segala sesuatu dengan cermat. Setibanya di kota, ia langsung menuju sebuah bank tua yang masih menggunakan sistem tradisional. Bank ini adalah salah satu yang tidak memiliki cabang di mana-mana. Sengaja ia pilih untuk menghindari kemungkinan bertemu dengan orang yang mengenalinya. Selamat pagi, saya ingin mengambil sejumlah uang, kata Nenek Sri pada teller yang masih muda. Baik, Nek, bawa buku tabungan dan KTP, tanya teller itu ramah. Dengan tangan sedikit bergetar, Nenek Sri menyerahkan kedua dokumen itu. Teller itu terkejut ketika melihat saldo di buku tabungan tersebut. Nek, ini saldonya. Saya tahu, Nak. Saya ingin mengambil 500 juta rupiah, kata Nenek Sri tenang.
Teller itu segera memanggil manajernya. Setelah proses verifikasi yang cukup lama, akhirnya uang itu berhasil diambil. Nenek Sri menyimpannya dalam tas sederhananya dengan hati-hati. Dari bank, ia menuju sebuah kantor kontraktor yang cukup terkenal di kota itu. Kontraktor Jaya, terbaca jelas di papan namanya. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" Sapa seorang resepsionis muda. "Saya ingin bertemu dengan pimpinan," pinta Nenek Sri. "Maaf, Nek. Bapak Direktur sedang sibuk. Mungkin saya bisa bantu." Nenek Sri menggeleng. "Ini urusan penting dan mendesak. Tolong sampaikan bahwa Sri Mulyani ingin bertemu." Nama itu membuat resepsionis itu terkejut. Ia segera menelepon ke dalam. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya bergegas keluar. "Bu Sri? Benar ini Bu Sri?" tanya pria itu dengan tak percaya. "Halo, Pak Jaya. Lama tidak berjumpa," sapa Nenek Sri dengan senyum kecil. Pak Jaya adalah mantan karyawan di perusahaannya dulu yang kemudian memberanikan diri membuka usaha sendiri. Ia adalah salah satu orang yang pernah dibantu Nenek Sri ketika memulai usahanya. "Mari masuk, Bu Sri. Saya tidak menyangka. Semua orang mengira Ibu sudah," kata Pak Jaya sambil mempersilakan Nenek Sri masuk ruangannya yang mewah. "Saya memang sengaja menghilang, Jaya. Tapi sekarang saya butuh bantuanmu," ujar Nenek Sri. "Apapun untuk Ibu. Dulu kalau bukan karena Ibu, usaha saya tidak akan seperti sekarang," jawab Pak Jaya tulus. Nenek Sri menjelaskan tentang kebakaran di kampungnya dan 3 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. "Saya ingin kamu membangunkan mereka rumah yang layak. Tapi dengan beberapa syarat." "Syarat apa, Bu?" "Pertama, tidak ada yang boleh tahu bahwa saya yang membiayai ini. Katakan saja ini dari donatur yang tidak ingin disebut namanya," instruksi Nenek Sri. "Kedua, bangun rumah yang sederhana tapi layak huni. Tidak perlu mewah. Ketiga, prioritaskan keluarga Bu Ani dulu, karena rumahnya hancur total." Pak Jaya mengangguk, meski matanya masih penuh tanda tanya. "Tapi Bu, mengapa Ibu harus hidup seperti itu? Ibu bisa hidup enak dengan kekayaan Ibu." Nenek Sri tersenyum. "Kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, Jaya, tapi apa yang bisa kita beri. Sekarang, bisakah kamu mengatur segalanya?" "Tentu, Bu Sri. Saya akan kerahkan tim terbaik saya. Besok sudah bisa mulai pembangunan." Sebelum pergi, Nenek Sri memberikan uang 400 juta untuk biaya material dan tenaga kerja. "Gunakan dengan bijak, Jaya. Dan ingat, rahasia antara kita berdua." Dari kantor kontraktor, Nenek Sri masih punya satu tujuan lagi. Ia pergi ke sebuah toko material dan membeli berbagai kebutuhan pokok, beras, minyak, gula, teh, selimut, dan perlengkapan mandi. Semua itu ia beli dengan uangnya sendiri, bukan dari tabungan rahasianya. "Bisa tolong antar barang-barang ini ke alamat ini?" pinta Nenek Sri pada pemilik toko sambil menyerahkan selembar kertas. Sore hari, ketika Nenek Sri kembali ke kampung, sebuah kejutan sudah menunggu. Sebuah truk kontraktor sudah parkir di dekat balai desa, dan beberapa tukang sedang mengukur tanah. "Apa yang terjadi?" tanya Nenek Sri pura-pura tidak tahu. Bu Ani yang melihat kedatangan Nenek Sri langsung menghampiri dengan wajah berseri-seri. "Nenek Sri, ada keajaiban. Seorang donatur misterius mau membangunkan kami rumah baru." "Benarkah? Itu kabar baik," jawab Nenek Sri sambil tersenyum. Tak lama kemudian, truk pengiriman dari toko material juga tiba. Sopirnya menyerahkan barang-barang pada Nenek Sri. "Ini untuk kalian," kata Nenek Sri pada Bu Ani dan para korban kebakaran lainnya. "Sedikit bantuan untuk melewati masa-masa sulit ini." Bu Rina yang melihat semuanya merasa terharu. "Nenek, padahal kami sudah berbuat buruk pada Ibu." "Sudah lupakan masa lalu," jawab Nenek Sri hangat. "Sekarang yang penting kita bersatu membantu yang membutuhkan." Malam itu, untuk pertama kalinya, Nenek Sri diundang untuk makan malam bersama di balai desa. Ia duduk bersama para tetangga yang dulu menganggapnya beban, kini memandangnya dengan rasa hormat baru. Tapi dalam hatinya, Nenek Sri tahu bahwa rahasianya harus tetap terjaga.
Kebaikan yang tulus tidak membutuhkan pengakuan atau pujian. Kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa melihat senyum tetangganya yang lega, mengetahui bahwa mereka masih memiliki harapan untuk masa depan. Saat ia berjalan kembali ke gubuknya yang sederhana, hati Nenek Sri dipenuhi kedamaian. Ini adalah bagian dari misinya, menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain, sambil tetap mempertahankan kehidupan sederhana yang telah memberinya makna hidup yang sesungguhnya. Pagi itu, kampung yang biasanya sepi menjadi ramai oleh suara mesin diesel dan aktivitas para tukang. Sejak fajar menyingsing, tim dari kontraktor Jaya sudah mulai bekerja membersihkan puing-puing rumah Bu Ani yang terbakar. Para tetangga berkerumun, menyaksikan pemandangan yang tidak biasa di kampung mereka. "Lihat itu, Bu. Mereka bilang akan membangun rumah baru untuk saya," kata Bu Ani pada Bu Rina dengan mata berbinar. Katanya dari donatur yang tidak mau disebut namanya. Bu Rina mengamati para tukang yang bekerja dengan cekatan. "Tapi siapa ya yang mau membantu kita? Kita tidak punya kenalan orang kaya." Pak Budi yang sedang menyaksikan dari warungnya ikut nimbrung. "Mungkin ada orang baik yang membaca berita tentang kebakaran kita di koran." Sementara itu, Nenek Sri dengan tenang melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Ia memunguti barang-barang bekas di sekitar lokasi kebakaran, seolah tidak peduli dengan keramaian di sekitarnya. "Nek, lihat nih, nanti saya punya rumah baru," seru Adit dengan gembira, berlari mendekati Nenek Sri. Nenek Sri mengelus kepala Adit. "Bagus, Nak. Nanti Adit bisa tidur dengan nyaman lagi." Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian rapih turun dari mobil pick-up. Dialah mandor proyek yang ditugaskan Pak Jaya. "Selamat pagi, saya Mandor Anton. Kami ditugaskan membangun rumah untuk Ibu Ani dan memperbaiki rumah Ibu Rina yang rusak terbakar," katanya pada warga yang berkerumun. Bu Ani menghampiri dengan wajah penuh haru. "Saya tidak tahu harus berterima kasih kepada siapa. Bisakah Bapak beritahu nama donaturnya?" Mandor Anton tersenyum. "Maaf, Bu. Sang donatur sangat ingin tetap anonim. Beliau hanya berpesan, yang penting keluarga yang terkena musibah bisa segera memiliki tempat tinggal yang layak." Rudi yang kebetulan lewat mendekati para tukang yang sedang bekerja. Dengan mata ahli, ia mengamati material yang digunakan. "Bapak-bapak menggunakan material yang bagus ya. Kayu ini kualitas terbaik, bukan kayu biasa." Salah satu tukang menjawab, "Iya, Nak. Kami dapat instruksi khusus untuk menggunakan material terbaik, meski rumahnya sederhana." Bu Rina yang mendengar itu semakin penasaran. "Pasti ini orang yang sangat kaya. Tapi kenapa mau membantu kami?" Sore harinya, suasana semakin mengejutkan ketika dua truk membawa material untuk memperbaiki rumah Bu Rina. Bukan hanya material, tapi juga membawa perabotan baru untuk mengganti yang rusak terbakar. "Ibu Rina, ini ada paket untuk Ibu," kata sopir truk sambil menyerahkan beberapa kardus berisi peralatan dapur dan perlengkapan rumah tangga baru. Bu Rina membuka kardus-kardus itu dengan tangan bergetar. Ini merek-merek bagus. Saya tidak mampu membeli barang seperti ini." Yang membuat semua orang terkejut adalah ketika Mandor Anton mengumumkan bahwa donatur juga menyediakan bantuan sementara untuk biaya hidup keluarga korban kebakaran selama proses pembangunan. "Setiap keluarga akan mendapat tunjangan hidup 2 juta rupiah per minggu sampai rumah siap ditempati," kata Mandor Anton. Bu Ani langsung menangis terharu. 2 juta? Itu lebih dari penghasilan suami saya sebulan. Kepala dusun yang mendengar kabar ini datang untuk memastikan. "Bisa saya lihat dokumennya?" tanyanya pada Mandor Anton. Mandor Anton menunjukkan surat tugas dari kontraktor Jaya. "Semua sudah legal, Pak. Dan semua biaya sudah ditanggung donatur." Sementara semua orang sibuk dengan kejutan-kejutan itu, Nenek Sri diam-diam mengamati dari kejauhan. Sebuah senyum kecil mengembang di bibirnya saat melihat wajah-wajah bahagia para tetangganya. Tak disangka, Bu Ani mendekatinya. "Nenek Sri, ini semua berkat Nenek," katanya tiba-tiba. Nenek Sri terkejut. "Apa maksudmu, Bu Ani?" "Kalau bukan karena Nenek menyelamatkan Adit, mungkin donatur itu tidak akan tertarik membantu kami. Karena berita tentang penyelamatan Nenek itulah yang mungkin membuat donatur tahu tentang kami," jelas Bu Ani. Bu Rina yang mendengar itu ikut mendekat. "Iya, Nek.
Jasa neneklah yang membawa berkah untuk kita semua. Nenek Sri hanya tersenyum. Bukan jasa saya, Bu. Ini adalah bukti bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nenek Sri diundang makan malam bersama di balai desa. Para tetangga bergantian menyajikan makanan untuknya, memperlakukannya dengan hormat yang belum pernah ia terima sejak tinggal di kampung itu. "Maafkan kami selama ini, Nek," kata Bu Ani dengan suara bergetar. "Kami telah menilai Nenek dari penampilan luar." Bu Rina mengangguk. "Iya, Nek. Kami malu pada diri sendiri." Nenek Sri memandangi mereka dengan mata berkaca-kaca. "Tidak perlu minta maaf. Yang penting kita bisa hidup rukun dari sekarang." Saat makan malam berlangsung, Mandor Anton mendatangi Bu Ani. "Bu, besok kami akan mulai pengecoran fondasi. Kami targetkan 2 minggu rumah sudah bisa ditempati." "2 minggu? Cepat sekali," seru Bu Ani tak percaya. "Ya, donatur ingin keluarga ibu tidak terlalu lama mengungsi," jawab Mandor Anton. Sebelum pulang, Mandor Anton menyampaikan pesan terakhir. Donatur berpesan, ketika rumah sudah jadi, rawatlah dengan baik. Dan tolong jaga kerukunan dengan semua tetangga, termasuk Nenek Sri yang telah menyelamatkan anak ibu. Pesan itu membuat Bu Ani dan Bu Rina terdiam. Mereka saling memandang, sama-sama merasa bersalah. Sementara Nenek Sri kembali ke gubuknya, hati dipenuhi perasaan campur aduk. Ia senang bisa membantu, tapi juga khawatir rahasianya terbongkar. Namun, melihat kebahagiaan tetangga-tetangganya, ia yakin ini adalah keputusan yang benar. "Terima kasih, Yang Kuasa, telah memberiku kesempatan untuk membantu mereka," bisiknya sebelum tidur. Di luar, bulan purnama bersinar terang, seolah menyetujui semua kebaikan yang telah dilakukannya. Keesokan harinya, sebuah mobil pick-up berwarna merah tua memasuki kampung. Dari dalamnya turun seorang pria muda berkacamata dengan kamera tergantung di leher. Dialah Farid, jurnalis dari koran lokal yang mendapat tugas meliput tentang aksi donatur misterius yang membangun rumah untuk korban kebakaran. "Selamat pagi, saya Farid dari Koran Merdeka. Saya dengar ada donatur misterius yang membangun rumah untuk korban kebakaran di sini," tanya Farid pada sekelompok warga yang sedang berkumpul. Bu Ani yang kebetulan ada di situ langsung menghampiri dengan semangat. "Oh, iya. Silakan, Mas. Rumah saya yang terbakar itu sedang dibangun kembali oleh donatur baik hati." Farid mengeluarkan notes dan recorder. "Bisa Ibu ceritakan lebih detail?" Sementara Bu Ani bercerita dengan antusias, Farid memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Material yang digunakan untuk membangun rumah itu berkualitas tinggi, jauh melebihi standar rumah sederhana. Truk-truk yang mengangkut material juga terlihat baru dan mewah. "Yang menarik, Mas," sambung Bu Rina yang ikut bergabung, "donaturnya tidak mau disebut namanya. Bahasa kerennya anonim, ya kan?" Farid mengangguk sambil mencatat. Ibu-ibu tidak punya dugaan siapa kira-kira donaturnya. Bu Ani menggeleng. "Tidak ada, Mas. Tapi jangan-jangan ini berkat Nenek Sri." Farid mengangkat alis. "Nenek Sri? Siapa itu?" "Oh, nenek tua yang tinggal di gubuk sebelah sana," jawab Bu Rina sambil menunjuk ke arah gubuk Nenek Sri. "Dia yang menyelamatkan anak Bu Ani dari kebakaran." Farid segera tertarik. "Bisa saya temui beliau?" Nenek Sri sedang duduk di depan gubuknya, sedang memilah botol-botol plastik ketika Farid mendekati. "Selamat pagi, Nek. Saya Farid, jurnalis dari Koran Merdeka. Boleh saya wawancara sebentar?" Nenek Sri mengangkat kepala, matanya berkedip-kedip. "Wawancara? Untuk apa, Nak?" "Saya ingin menulis tentang penyelamatan anak Bu Ani dan tentang donatur misterius ini," jelas Farid. Nenek Sri menggeleng halus. "Saya tidak layak diwawancara, Nak. Dan tentang donatur itu, saya juga tidak tahu apa-apa." Tapi Farid sudah terpikat oleh sesuatu dalam sikap Nenek Sri. Meski penampilannya sederhana dan hidup miskin, ada aura tertentu yang memancar dari wanita tua ini, semacam wibawa yang tidak biasa untuk seorang pemulung. "Saya dengar nenek yang menyelamatkan Adit dari rumah yang terbakar. Itu tindakan sangat heroik untuk seorang di usia nenek," puji Farid.
Nenek Sri tersenyum kecil. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Nak, yang penting anak itu selamat. Farid mengambil beberapa foto Nenek Sri dengan latar gubuknya yang sederhana. Dalam hatinya, sesuatu terasa tidak beres. Ada kontras yang terlalu mencolok antara kemiskinan Nenek Sri dan kemurahan hati donatur misterius. Setelah mewawancarai beberapa warga lainnya, Farid mendatangi Mandor Anton yang sedang mengawasi pekerjaan. Pak Mandor, bisakah Anda memberitahu sedikit tentang donatur ini? Ini untuk pemberitaan positif, bujuk Farid. Mandor Anton tersenyap. Maaf, Mas. Saya hanya menjalankan tugas. Semua informasi tentang donatur harus melalui Pak Jaya, pemilik kontraktor. Pak Jaya, bisa saya dapatkan kontaknya? Setelah mendapat nomor telepon Pak Jaya, Farid meneleponnya langsung. Percakapan mereka berlangsung singkat dan membuat Farid semakin penasaran. Maaf, Mas Farid. Saya tidak bisa memberikan informasi apapun tentang donatur tersebut. Itu adalah permintaan khusus dari beliau, kata Pak Jaya melalui telepon. Tapi Pak, ini untuk berita yang baik. Mungkin bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat serupa, bujuk Farid. Prinsipnya sama, Mas. Donatur ingin tetap anonim. Silakan tulis tentang pembangunan rumahnya, tapi jangan singgung tentang identitas donatur. Kegigihan Farid justru semakin terpacu. Sebagai jurnalis investigatif, ia merasa ada cerita besar di balik semua ini. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Kembali ke kantornya, Farid membuka database dan mulai menelusuri informasi tentang kontraktor Jaya. Yang mengejutkannya, perusahaan ini ternyata pernah menjadi subkontraktor untuk proyek-proyek besar Wibowo Group bertahun-tahun lalu. Wibowo Group, gumam Farid. Perusahaan properti yang pemiliknya menghilang secara misterius. Hatinya berdebar. Ia mulai menghubungkan titik-titik. Donatur misterius, kontraktor yang pernah bekerja untuk Wibowo Group, dan Nenek Sri yang memiliki wibawa tidak biasa. Esok harinya, Farid kembali ke kampung dengan strategi baru. Kali ini, ia membawa beberapa dokumen lama tentang Wibowo Group, termasuk foto-foto Sri Mulyani Wibowo dari 15 tahun lalu. Ia menemui Nenek Sri yang sedang beristirahat di bangku depan gubuknya. Nek, boleh saya bertanya sesuatu yang agak pribadi? Mulanya Farid hati-hati. Nenek Sri memandanginya dengan waspada. Tergantung pertanyaannya. Nak, dari mana asal nenek sebelum tinggal di sini? Dan apa pekerjaan nenek dulu? Nenek Sri menarik napas dalam. Saya dari Jakarta, Nak. Dulu saya karyawan biasa. Farid memperhatikan setiap gerak-gerik Nenek Sri. Ia melihat sedikit kegugupan dalam jawaban itu. Karyawan di perusahaan apa, Nek? Mengapa pertanyaannya mendalam sekali? Nak, apakah ini penting untuk tulisanmu? Tanya Nenek Sri balik, mencoba mengalihkan. Farid memutuskan untuk mengambil risiko. Dari tasnya, ia mengeluarkan foto Sri Mulyani Wibowo yang diambil 18 tahun lalu saat peluncuran sebuah proyek besar. Nek, apakah nenek mengenali wanita dalam foto ini? Tanya Farid sambil mengamati reaksi Nenek Sri dengan cermat. Untuk sesaat, mata Nenek Sri berbinar dengan kilatan yang familiar, sebelum cepat-cepat kembali redup. Tidak, Nak, saya tidak kenal. Tapi Farid sudah menangkap reaksi sekilas itu. Sebagai jurnalis berpengalaman, ia bisa mengenali ketika seseorang menyembunyikan sesuatu. Wanita ini adalah Sri Mulyani Wibowo, pemilik Wibowo Group yang menghilang bertahun-tahun lalu setelah menjual perusahaannya dan menyumbangkan hampir seluruh hartanya. Jelas Farid masih mengamati Nenek Sri dengan saksama. Nenek Sri berdiri. Maaf, Nak, saya harus melanjutkan pekerjaan. Masih banyak botol yang harus dipilah. Tapi sebelum pergi, Farid berkata pelan. Menarik ya, Nek. Donatur yang membiayai pembangunan rumah ini menggunakan kontraktor yang dulu pernah bekerja untuk Wibowo Group. Dan kebetulan sekali, nama donaturnya sama dengan nama Nenek Sri. Nenek Sri berhenti sejenak, tanpa menoleh. Kebetulan saja, Nak. Nama Sri kan banyak. Farid tersenyum. Iya, Nek. Mungkin memang hanya kebetulan. Tapi dalam hatinya, Farid sudah yakin.
Ia sedang berdiri di depan cerita terbesar dalam karir jurnalistiknya. Seorang miliarder yang hidup sebagai pemulung, diam-diam membantu tetangganya yang dulu pernah menzaliminya. Saat Farid pergi, Nenek Sri masuk ke dalam gubuknya dengan hati berdebar. Ia tahu investigasi itu belum selesai, dan ia harus bersiap untuk kemungkinan rahasianya terbongkar. Farid tidak bisa melepaskan pikirannya dari Nenek Sri. Sepanjang perjalanan kembali ke kantor, ia terus memutar ingat setiap detail percakapan mereka, setiap ekspresi mikro yang tertangkap di wajah wanita tua itu. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak cocok dengan gambaran seorang nenek miskin pemulung. Sesampainya di kantor, Farid langsung membuka arsip digital korannya. Ia mencari semua artikel tentang Sri Mulyani Wibowo dan kepergian misteriusnya. Salah satu artikel menarik perhatiannya, tentang bagaimana Sri Mulyani dikenal sebagai workaholic yang perfeksionis, selalu memperhatikan detail terkecil dalam setiap proyeknya. Detail. Gumam Farid. Ia teringat pada cara Nenek Sri memilah botol plastik, dengan ketelitian yang tidak biasa, mengelompoknya berdasarkan jenis dan warna dengan presisi yang mengagumkan. Keesokan harinya, Farid kembali ke kampung dengan pendekatan yang berbeda. Kali ini, ia tidak langsung mencari Nenek Sri, melainkan mengobservasi dari kejauhan. Ia memperhatikan bagaimana Nenek Sri berinteraksi dengan para tukang yang sedang membangun rumah. "Permisi, Nek. Menurut Nenek, apakah fondasinya sudah cukup dalam?" tanya salah satu tukang pada Nenek Sri. Nenek Sri mendekat dan memeriksa dengan mata ahli. "Seharusnya ditambah sedalam 1,5 meter lagi. Tanah di sini agak labil." Jawaban itu membuat Farid terkesima. Bagaimana mungkin seorang pemulung tua tahu tentang teknik fondasi bangunan? Farid mendekati Mandor Anton yang sedang beristirahat. "Pak, tadi saya dengar Nenek Sri memberi saran teknis tentang fondasi. Apakah biasa nenek itu memberi masukan seperti itu?" Mandor Anton tersenyum aneh. "Iya, aneh ya. Tapi sejak kami mulai bekerja di sini, Nenek Sri sering memberi saran yang ternyata sangat tepat. Sepertinya beliau punya pengetahuan tentang konstruksi." Ini semakin menguatkan kecurigaan Farid. Ia pun mengambil langkah berani. Dari tasnya, ia mengeluarkan album foto lama yang berisi gambar Sri Mulyani Wibowo dari berbagai angle, sedang memimpin meeting, meninjau proyek, bahkan foto candid di acara charity. Ia menuju warung Pak Budi, tempat beberapa warga biasa berkumpul. "Pak Budi, boleh saya minta waktu sebentar?" "Ada apa, Mas Farid?" tanya Pak Budi ramah. Farid membuka album foto itu. "Apakah Bapak atau yang lain pernah melihat wanita dalam foto-foto ini?" Bu Ani yang kebetulan sedang membeli kopi mendekat. "Wah, ini siapa? Cantik sekali. Kayaknya familiar." Bu Rina ikut mendekat. "Memang mirip dengan, tapi tidak mungkin." "Mirip dengan siapa, Bu?" tanya Farid penuh harap. "Dengan Nenek Sri, tapi versi muda dan cantik sekali," jawab Bu Rina ragu-ragu. Farid merasa detak jantungnya semakin kencang. "Bu Rina, coba lihat baik-baik. Apakah ini benar Nenek Sri?" Semua warga yang berkumpul mulai memperhatikan foto-foto itu dengan saksama. Ada yang menggeleng, ada yang ragu, tapi beberapa mulai melihat kemiripan yang mencolok. "Matanya," bisik Bu Ani. "Coba lihat matanya. Persis seperti Nenek Sri ketika sedang serius." Pak Budi mengangguk pelan. Bentuk alis dan hidung juga mirip. "Tapi, ini kan wanita kaya raya. Sedangkan Nenek Sri..." Farid mengambil kesempatan. "Menurut penelitian saya, wanita dalam foto ini adalah Sri Mulyani Wibowo, mantan miliarder properti yang menghilang 15 tahun lalu setelah menjual semua perusahaannya dan menyumbangkan hampir seluruh hartanya." Suasana di warung Pak Budi mendadak hening. Semua orang memandang satu sama lain dengan ekspresi tak percaya. "Tidak mungkin," gumam Bu Rina. "Nenek Sri, seorang miliarder." Tapi Bu Ani tiba-tiba teringat sesuatu. Dulu waktu Nenek Sri menyelamatkan Adit dari kebakaran, ada sesuatu yang aneh. Beliau bertindak sangat profesional, seperti orang yang terlatih menghadapi keadaan darurat. Pak Budi juga ikut bersuara, dan cara bicaranya, kadang keluar kata-kata yang sangat formal dan berwibawa, tidak seperti orang miskin biasa.
Farid merasa semakin dekat dengan kebenaran. Saya perlu konfirmasi langsung dari Nenek Sri. Dengan diikuti beberapa warga, Farid menuju gubuk Nenek Sri. Mereka menemukan nenek itu sedang duduk di bangku depan gubuknya, tampak sedang merenung. "Nenek," mulanya Farid dengan hati-hati, "kami perlu berbicara serius." Nenek Sri memandangi kerumunan warga dengan tenang. "Ada apa, Nak? Kok ramai sekali?" Farid mengeluarkan foto-foto itu lagi. "Nenek, kami sudah tahu. Ini adalah Anda, bukan? Sri Mulyani Wibowo." Nenek Sri diam sejenak. Matanya menerawang. Ia melihat wajah-wajah penuh keheranan dan harap di sekelilingnya. Perlahan, ia berdiri dan masuk ke dalam gubuknya. Semua orang saling pandang, mengira ia akan menghindar. Tapi tak lama kemudian, Nenek Sri keluar lagi dengan membawa sebuah album foto tua. "Ini," katanya dengan suara tenang namun berwibawa, "foto pernikahan saya dengan almarhum suami." Para warga berebutan melihat. Dalam foto itu, terlihat pasangan pengantin dengan pakaian mewah. Wajah mempelai wanita jelas adalah versi muda dari Nenek Sri. Bu Ani langsung menangis. "Benar-benar Nenek Sri." Farid mengambil gambar dengan kameranya. "Jadi Anda memang Sri Mulyani Wibowo? Mengapa memilih hidup seperti ini, Bu?" Nenek Sri, atau sekarang harus disebut Sri Mulyani, duduk kembali di bangkunya dengan anggun. "Setelah suami saya meninggal, saya menyadari bahwa kekayaan tidak membawa kebahagiaan. Saya menjual semua aset saya, menyumbangkan hampir semua hartanya, dan memilih hidup sederhana untuk menemukan makna hidup yang sesungguhnya." Bu Rina masih tak percaya. "Tapi, kenapa harus jadi pemulung? Dan kenapa tidak memberitahu kami?" "Karena saya ingin diperlakukan sebagai manusia biasa, bukan sebagai mantan miliarder," jawab Sri Mulyani dengan lembut. "Dan menjadi pemulung mengajarkan saya banyak hal, kerendahan hati, ketabahan, dan arti bersyukur untuk hal-hal kecil." Pak Budi menggeleng-geleng. "Jadi, donatur misterius yang membangun rumah Bu Ani?" Sri Mulyani mengangguk. "Ya, saya yang melakukannya. Melalui kontraktor Jaya, mantan karyawan saya dulu." Bu Ani langsung bersimpuh di depan Sri Mulyani. "Maafkan kami, Bu. Kami selama ini, kami telah menghina Ibu." Sri Mulyani cepat membungkuk dan membantu Bu Ani berdiri. "Tidak perlu begitu, Bu Ani. Bangunlah. Semua sudah saya maafkan." Farid dengan cepat merekam setiap momen ini. Ini adalah cerita yang lebih luar biasa dari yang ia bayangkan. Bukan hanya tentang seorang miliarder yang hidup sebagai pemulung, tapi tentang pengampunan dan transformasi diri. "Bu Sri," kata Farid dengan penuh hormat, "boleh saya tulis cerita ini? Ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang." Sri Mulyani berpikir sejenak. "Boleh, asalkan jangan membesar-besarkan. Tulis yang jujur. Katakan bahwa saya memilih hidup seperti ini karena ingin menemukan kedamaian, bukan karena penderitaan." Kabar tentang identitas asli Nenek Sri menyebar bak angin kencang ke seluruh kampung. Dalam hitungan jam, semua warga berdatangan ke gubuk sederhana itu, bukan untuk menghina atau mengusir, tapi untuk meminta maaf dan menyatakan hormat mereka. Sementara itu, Sri Mulyani duduk dengan tenang, menerima segala perubahan ini dengan lapang dada. Rahasianya akhirnya terbongkar, tapi dalam hatinya, ia merasa lega. Mungkin inilah waktunya untuk membagikan pelajaran hidup yang ia dapatkan selama ini. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di kampung itu, ia merasa benar-benar diterima, bukan karena kekayaannya, bukan karena status sosialnya, tapi karena siapa dirinya yang sebenarnya. 6 bulan telah berlalu sejak rahasia Nenek Sri terbongkar. Kampung itu kini berubah menjadi tempat yang sama sekali berbeda, dipenuhi semangat kebersamaan dan gotong royong yang hangat. Rumah Bu Ani sudah lama selesai dibangun, bahkan lebih baik dari rumahnya yang terdahulu. Namun, perubahan terbesar justru terjadi pada hubungan antar warga. Pada suatu pagi yang cerah, seluruh warga berkumpul di lapangan kampung. Di tengah-tengah mereka, duduklah Sri Mulyani dengan pakaian sederhana namun rapi, dikelilingi oleh anak-anak yang mendengarkannya dengan antusias. "Jadi, anak-anak," ujar Sri Mulyani dengan suara lembut namun jelas,
Kekayaan yang sesungguhnya bukanlah what yang kita miliki, tetapi what yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tapi Nek, kalau nenek dulu kaya raya, kenapa sekarang memilih hidup miskin? Tanya Adit dengan polos. Sri Mulyani tersenyum, mengelus kepala Adit. Karena nenek sadar, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tetapi dari seberapa banyak cinta yang bisa kita bagikan. Bu Ani dan Bu Rina yang duduk di barisan depan saling berpandangan dengan mata berkaca-kaca. Mereka masih ingat betul bagaimana dulu mereka memperlakukan wanita mulia ini. Setelah bercerita pada anak-anak, Sri Mulyani berdiri dan menghadap seluruh warga. Saudara-saudara sekalian, saya ingin berterima kasih atas penerimaan kalian selama 6 bulan terakhir. Kalian telah mengajarkan saya arti persaudaraan yang sesungguhnya. Pak Budi maju ke depan. Justru kamilah yang harus berterima kasih, Bu Sri. Kalau bukan karena Ibu, kami mungkin akan terus hidup dalam prasangka dan kebencian. Benar, sahut Bu Rina. Ibu telah mengajarkan kami arti memaafkan dan berbagi. Sri Mulyani mengangguk dengan haru. Oleh karena itu, saya ingin membuat pengumuman penting. Saya memutuskan untuk menggunakan sisa kekayaan saya untuk membangun masa depan kampung ini. Semua warga terdiam, penasaran. Pertama, lanjut Sri Mulyani, saya akan mendirikan perpustakaan dan pusat pelatihan keterampilan untuk pemuda-pemudi. Kedua, saya akan membentuk koperasi simpan pinjam untuk membantu usaha kecil. Ketiga, saya akan membiayai pendidikan anak-anak berprestasi sampai ke perguruan tinggi. Sorak-sorai menggema di lapangan. Rudi, yang kini sudah memiliki usaha kontraktor kecil-kecilan berkat bantuan Sri Mulyani, maju ke depan. Bu Sri, atas nama pemuda di kampung ini, saya ucapkan terima kasih. Janji kami akan merawat semua pemberian Ibu dengan baik. Sri Mulyani tersenyum bangga pada Rudi. Usahamu yang sudah berkembang membuktikan bahwa yang dibutuhkan pemuda itu bukan sekadar uang, tetapi kesempatan dan kepercayaan. Namun, di tengah kegembiraan itu, Sri Mulyani tiba-tiba merasa lemas. Tubuhnya limbung, tetapi cepat ditangkap oleh Rudi dan Pak Budi. Ibu, bagaimana? Baik-baik saja? Tanya Bu Ani dengan cemas. Sri Mulyani tersenyum lemah. Tidak apa-apa. Usia saya sudah lanjut. Sudah saatnya saya mempersiapkan warisan yang terakhir. Esok harinya, kondisi Sri Mulyani semakin menurun. Dokter dari kota yang memeriksanya menyatakan bahwa usia memang sudah mengambil haknya. Sri Mulyani menghabiskan hari-harinya di gubuk sederhananya, dikunjungi satu persatu warga yang ingin menyampaikan terima kasih dan meminta maaf. Pada suatu senja, ia memanggil Bu Ani, Bu Rina, Pak Budi, dan Rudi ke samping tempat tidurnya. Saya punya wasiat terakhir, bisiknya lemah. Pertama, saya ingin dimakamkan sederhana di pemakaman umum kampung ini. Kedua, tabungan yang tersisa akan digunakan untuk melanjutkan program yang sudah saya mulai. Rudi memegang tangan Sri Mulyani. Nenek, jangan bicara seperti itu. Nenek masih kuat. Sri Mulyani menggeleng pelan. Semua ada waktunya. Nak, yang penting, saya pergi dengan hati tenang, mengetahui bahwa kampung ini sudah menjadi keluarga saya yang sebenarnya. 3 hari kemudian, Sri Mulyani Wibowo meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Berita duka cepat tersebar, tidak hanya di kampung itu, tetapi juga ke kota-kota besar. Mantan rekan bisnisnya, bahkan kedua anaknya yang sudah lama mencari-carinya, datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Yang mengejutkan banyak orang, dalam upacara pemakaman yang sederhana, hadir ribuan orang, dari menteri hingga rakyat jelata, dari miliarder hingga pemulung. Mereka semua datang untuk menghormati wanita yang memilih kemiskinan demi menemukan kekayaan sejati. Setahun setelah kepergiannya, kampung itu telah berubah menjadi desa percontohan. Perpustakaan Sri Mulyani berdiri megah, selalu dipenuhi anak-anak yang belajar. Pusat pelatihan keterampilan telah melahirkan puluhan pengusaha muda. Koperasi simpan pinjam berkembang pesat, membantu perekonomian warga. Pada suatu sore, Bu Ani, Bu Rina, dan Pak Budi duduk di bangku dekat makam Sri Mulyani yang sederhana. Dia telah mewariskan sesuatu yang lebih berharga dari semua harta dunia, ucap Pak Budi sambil memandang nisan sederhana. Bu Rina mengangguk. Ibu Sri mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati ada di dalam hati,
dalam kemampuan untuk memaafkan, berbagi, dan mencintai tanpa syarat. Bu Ani tersenyum sambil memegang tangan Adit. Dan warisan terbesarnya adalah perubahan dalam diri kita semua. Dari orang-orang yang penuh prasangka menjadi keluarga yang saling menyayangi. Di kejauhan, anak-anak kampung itu bermain dengan riang, sementara para pemuda sibuk dengan berbagai kegiatan produktif. Warisan Sri Mulyani tidak hanya berupa bangunan atau program, tetapi semangat untuk terus berbuat baik dan hidup rukun. Seperti yang selalu dikatakannya ketika masih hidup, harta akan habis, tetapi kebaikan akan terus hidup dan berkembang. Dan di kampung itu, kebaikan itu terus hidup, berkembang, dan menginspirasi generasi demi generasi. Nenek Sri mungkin sudah tiada, tetapi pelajaran hidupnya akan terus abadi, bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kita kumpulkan untuk diri sendiri, tetapi what yang kita bagikan untuk kebahagiaan orang lain. Dan dalam kesederhanaan, terdapat kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan semua harta dunia.